Kang Indra. Sore, Kang. Perkenalkan, saya Nur Hadi Pratomo, ya. Siap. Insya Allah akan bertindak sebagai moderator di diskusi kali ini. Kemudian ada juga Kang Ridwan, ya, hari ini. Oke. Ya. Ini kita mulai jam 4, Kang, ya, sesuai waktu. Kita sambil menunggu peserta yang lain. Barangkali masih ada yang berusaha untuk masuk ke grup diskusi kali ini. Bagaimana kabarnya Kang Indra? Sehat? Alhamdulillah, sehat pisan. Ya, alhamdulillah. Boleh sambil memperkenalkan diri dulu, Kang. Mengenai kesibukannya sekarang ini apa saja? Ya, insya Allah. Nama saya Indra Fajar Alamsyah. Nama lengkap itu tadi kalau kalau di sini biasa dipanggil Indra. Kesibukan sehari-hari mahasiswa. Jadi saya jadi mahasiswa dari tahun 2008 sampai 2020. Ini belum lepas status mahasiswa. jadi udah bosan lah gitu. Jadi minta tanda tangan dosen gitu. Ya, jadi nggak ini Kang, ya. Udah nggak aneh gitu ya. Ya, udah nggak aneh. Nungguin dosen, nunggu tanda tangan gitu. Kadang juga janji jam sekian, tapi kadang-kadang juga dosennya ada keperluan lain. Ya, itu mah cerita klasik mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah saya 12 tahun mengalami seperti itu. Jadi 12 tahun terakhir ya sebagai mahasiswa, sebagai tuntutan itu ya, jadi terhadap kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Memang menuntut ilmu bukan hanya dari bangku kuliah, tapi itu juga merupakan salah satu yang alternatif yang saya ambil seperti itu, gitu kan. Jadi untuk keseharian mah ya itu aja, nulis paper, nulis tesis seperti itu, dan insya Allah persiapan sidang tesis seperti itu. Sidang tesis berarti Kang, ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah, ya begitu. Tadi sekilas profil ya dan kesibukan dari Kang Indra Fajar gitu ya. Insya Allah akan memulailah nanti sesi diskusi kita hari ini seperti itu. Kita sambil menunggu yang lain, kita sapa dulu. Assalamualaikum, ini boleh kita cek dulu dari mana saja peserta-peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya Wike dari Riau, Kang. Wah, selamat datang dari Riau, Masya Allah. Ini dari Riau. Dekat berarti itu Kang ke Malaysia ya, dari Riau itu? Enggak, atau jauh? Lumayan, tinggal nyebrang. Ya, selamat datang untuk Kak Wike ya, dari Riau. Ya, sama-sama. Salam kenal Kang Indra, Kang Tatang. Insya Allah kita hari ini akan bincang budaya lah, tentang ilmu ya dan Ramadan di kala pandemi COVID-19 ini ya, khususnya di Malaysia dan di Indonesia. Sekarang stay di mana Kang Indra kalau boleh tahu? Sekarang alhamdulillah sebelum lockdown kemarin udah pulang ke Bandung. Udah pulang ke Bandung. Alhamdulillah. Berarti sudah hampir 2 bulan lebih ya kita mengalami lah masa-masa karantina, masa-masa himbauan untuk berdiam di rumah seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau kita selalu ada yang bisa kita lakukan lah sebagai orang yang selalu menuntut ilmu. Alhamdulillah kita selalu bisa berinisiasi, kemudian kita berkumpul walaupun tidak secara langsung, kita tetap bisa menuntut ilmu gitu ya. Dan juga ada hikmah yang bisa kita petik dari pandemi ini seperti itu. Salah satunya ini gitu kan, kita bisa berbincang dengan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dari lintas negara seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya
kita akan ketahui lebih lanjut bagaimana sharing dari para narasumber yang luar biasa ini. Oke. Itu untuk Kang Indra. Selanjutnya kita sapa dulu pembicara kedua ya. Kang Ridwan, hadir Kang Ridwan? Masih standby. Nah, insya Allah kita hari ini sudah menghadirkan 3 pembicara, gitu ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Kang Indra Fajar Alamsyah yang sudah hadir bersama kita, gitu ya. Insya Allah Kang ya kandidat doktor berarti ya di Universitas International Islamic University Malaysia seperti itu. Kang Indra pembicara pertama. Yang kedua ada Kang Ridwan Ilyas, juga kandidat doktor di Institut Teknologi Bandung. Sudah hadir nampaknya, cuman belum bersuara Kang Ridwan. Assalamualaikum. Nah, kemudian pembicara ketiga ada Kang Tubagus Reza, ya, Elsindi dari Komunitas Literasi Muslim. Insya Allah nanti tepat jam 4 kita akan mulai diskusinya. Kita sambil menunggu peserta yang lainnya untuk bergabung terlebih dahulu. Ya, bagi yang rekan-rekan yang sudah masuk bisa untuk mengajak rekan-rekan lainnya untuk bergabung di diskusi kita di Ngabuburit Nasional kali ini, ya, supaya diskusi kita nanti berjalan, nanti pada sesi diskusi kita berjalan lebih menarik. Ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, sekali lagi saya Nur Hadi Pratomo dari Komunitas Student Rihlah Indonesia, ya. Hari ini insya Allah akan memandu jalannya diskusi, ya, kali ini selama hampir nanti 1,5 jam. Jadi kita bagi 2 sesi. Sesi pertama itu sesi penyampaian materi dari narasumber, ya, dari setiap narasumber. Hari ini insya Allah kita akan ada 3 narasumber seperti itu. Dan alhamdulillah
Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 4. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan saya serahkan langsung kepada Kang Indra untuk menyampaikan pemaparannya untuk diskusi Ngabuburit Nasional kali ini. Silahkan, mangga Kang. Persilahkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini, alhamdulillah waktu dan tempat dipersilahkan, walaupun tempatnya di rumah saya. Tetap berterima kasih karena diizinkan untuk sedikit kita sharing ya. Jadi yang pertama bahwa di sini yang saya tekankan bahwa yang akan saya paparkan adalah tentang kesadaran kita kaum muslimin dalam menimba ilmu. Jadi karena yang kita lihat itu bahwa generasi muda saat ini gitu ya, jadi lebih banyak yang tertarik jadi selebgram dibandingkan dengan penuntut ilmu. Ya, lebih jadi tertarik jadi YouTuber dan lain-lain. Itu lihat bahwa YouTuber selebgram itu bahkan sampai menggadaikan identitas mereka, menggadaikan akhlak mereka, menggadaikan moral mereka. Misalkan dengan yang kemarin kasus yang di Bandung itu, yang melakukan prank sampah, prank sampah. Itu karena apa? Karena mereka krisis literasi. Mereka tuh kurang bacaan. Sehari-hari yang mereka baca itu adalah scroll Instagram. Itu aja. Karena sehari-hari lihat Instagram artis, lihat YouTube podcastnya artis gitu. Jadi mereka tuh merasa, oh, gue tuh mesti kayak gitu lah, gitu. Gue tuh mesti kayak gitu. Akhirnya apa? Mereka bikin channel-channel yang misal kayak kalau kita istilah dari penuntut ilmu ini mengencingi Ka'bah gitu. Jadi mereka tuh rela sampai melakukan kencing di Ka'bah, misal kayak tadi prank sampah kah, ataukah itu makan sabun, misalnya kemarin ada itu di Instagram yang terkenal makan sabun, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, makanya ketika Kang Tatang menghubungi dengan komunitas literasi Muslim, dan ini untuk anak-anak milenial, Masya Allah gitu. Jadi saya ya sangat senang gitu. Jadi ketika ada orang yang masih kita ini masih peduli terhadap ini ya, terhadap generasi muda dan diwarnai dengan literasi. Dan berapa banyak gitu. Jadi di Indonesia bisa kita lihat berapa persen gitu kaum muslimin yang sekarang ini yang terikat dengan ilmu. Ramadannya itu dihabiskan dengan mengikuti kajian. Kuotanya itu dipakai untuk kajian online. Datang, kalau misalkan sebelum masa wabah itu, dia datang menghabiskan banyak waktu itu untuk di perpustakaan atau di toko buku. Berapa banyak gitu. Jadi ini sangat kecil dan alhamdulillah ketika kita bisa memulai hal seperti ini, maka ini adalah kita menjadi bagian yang kecil itu. Dan insya Allah bagian kecil ini akan menjadi bagian perubahan besar. Karena apa? Karena di setiap generasi ya, di setiap peradaban itu akan maju itu karena literasi mereka. Jadi bukan karena apa-apa, karena literasi mereka. Pak, mau itu di peradaban Islam, mau itu di peradaban kapitalisme, mau itu di peradaban sosialisme, lihat orang-orang yang memimpin peradaban mereka itu adalah orang-orang yang bisa kita lihat bahwa literasi mereka itu dalam. Hitler misalkan, ketika menggerakkan tentara-tentara Nazi itu, apa yang dia gunakan? Apa yang digunakan? Daya tarik dia, enggak. Hitler ganteng, nggak ada yang ngomong Hitler ganteng. Nggak ada yang ngomong Hitler gagah gitu. Nggak ada yang ngomong Hitler, bahkan mohon maaf gitu. Jadi postur Hitler itu dibandingkan tentaranya itu jauh. Tapi apa yang membuat Hitler maju adalah literasi dia. Kemampuan dia berpidato. Dari mana kemampuan berpidato lahir? Kemampuan berpidato itu lahir karena bacaan di sini. Jadi kalau generasi muda saat ini bacaannya penuh dengan scroll Instagram, podcast artis, seharian itu yang dibacanya itu saja. Bisa kita bayangkan bahwa generasi yang akan dimunculkan ke depan itu adalah generasi yang memang tidak jauh seperti itu. Yang ringan-ringan, bahas yang ringan, yang ketika ada masalah-masalah di tengah-tengah umat, tidak peduli, yang penting follower banyak, kan itu aja. Jadi ketika krisis ya, ketika seperti ini, apa yang kita lakukan ya itu adalah kita membuat bahwa yang namanya literasi, budaya membaca, budaya keilmuan itu jadi keren. Jadi budaya keren itu bukan cuma budaya YouTuber gitu, bukan cuma selebgram gitu. Bahwa orang-orang yang dia punya ilmu, orang-orang yang berilmu itu
juga bisa katakan keren, tapi bukan arti keren-kerenan gitu. Beda ya, beda. Keren dengan keren-kerenan gitu. Kalau keren-kerenan itu dia apa ya, bikin pencitraan misalkan. Dia tuh orang yang banyak baca, orang yang pintar bukan. Tapi kalau keren itu bisa anak muda ketika diberi amanah, ketika dia beri amanah gitu ya, jadi dia bisa menjalankan sesuatu itu sesuai dengan keilmuan dia. Misalnya lihat kemarin yang pakar mikrobiologi, Ustadz Ahmad Rusdan, itu sudah PhD, pakar mikrobiologi, sekarang sedang postdoc di Harvard. Masya Allah. Ketika diberikan amanah untuk membimbing umat bagaimana keluar dari krisis COVID ini, beliau langsung yang terdepan maju. Bisa dijadikan narasumber di mana-mana, pendapatnya, ilmunya dikeluarkan. Nah, itu jadi generasi muda saat ini gitu. Yang sebenarnya kalau kita zaman ini tuh sebenarnya nggak susah belajar, apalagi setelah sistem universitas itu ada. Karena dalam sejarahnya kita lihat ulama-ulama terdahulu tuh kalau mau belajar sesuatu tuh harus lintas misalkan mau belajar hadis itu pergi ke negara mana bertemu dengan siapa. Mau belajar fikih bertemu dengan siapa di negara mana. Tapi ketika ada yang namanya universitas, kenapa? Universitas itu kan terjemahan bahasa Latin dari kata bahasa Arab, itu al-jami'ah. Al-jami'ah itu kalau secara logo, secara bahasa itu bisa kita artikan dengan mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan para guru. Itulah kenapa jadi ada guru fikih, ada guru hadis, ada guru Quran, ada guru bahasa, ada guru matematika, ada guru kimia, semua dikumpulkan. Jadi orang-orang, kita umat, ini tidak susah untuk mencari kemana-mana. Kita tinggal masuk universitas. Pilih yang kita mau. Tapi kalau zaman dulu berbeda. Dan inilah wujud yang sangat disayangkan gitu. Jadi kalau misalkan generasi saat ini tidak bisa memunculkan kembali generasi emas peradaban keilmuan Islam di masa silam. Bayangkan coba, untuk Imam Bukhari rahimahullah itu ketika ingin mengumpulkan satu hadis itu berjalan ribuan kilometer itu dengan apa coba? Nggak ada ini apa namanya? Nggak ada transportasi seperti sekarang. Atau misalkan butuh naskah tertentu, nggak buka apps minta kirim Gojek gitu, enggak. Gitu. Jadi semuanya itu dilalui dengan berpeluh dan bersusah gitu. Jadi dan inilah yang seharusnya kita syukuri bahwa kita saat ini di kaum muslimin generasi saat ini, apalagi generasi milenial saat ini dengan apa namanya dengan limpahan sumber daya yang menurut saya, jadi cara belajar itu cara bahkan untuk buku-buku itu disediakan lewat e-book, akses informasi ini luar biasa bisa kita capai di mana saja dan kapan saja. Jadi ketika sekarang kalau yang saya alami gitu ya, ketika di Malaysia pertama kali itu memang agak kaget. Di kampus saya itu memang kampus Malaysia, tapi mahasiswanya tuh 60% mahasiswa internasional. Dan semuanya dari negeri-negeri kaum muslimin gitu. Jadi banyak yang bisa saya pelajari dari ketika lintas budaya bertemu. Misalkan dari mulai hal kecil ya, masalah fikih misalkan. Ketika sholat itu kalau teman-teman yang dari Asia Selatan ya, dari Pakistan, dari Bangladesh atau sebagian India Muslim itu mereka bermazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi apa artinya perbedaannya misalkan dari tata cara sholat asar aja. Tata sholat asarnya itu berbeda dengan kita yang Syafi'i karena menurut mazhab Syafi'i bahwa penentuan waktu sholat asar itu adalah tinggi bayangan itu sama dengan 1 kali benda. Nah, tapi kalau dalam fikih Hanafi itu satu kali 2 tinggi benda. Itu artinya lebih lama jadi asar. Jadi kalau misalkan waktu Kuala Lumpur waktu itu pertama kali saya sholat di masjid-masjid yang komunitas India, komunitas Pakistan itu waktu 4:30 itu waktu untuk sholat asar. Sholat asar. Tapi dan waktu itu saya datang 10 menit lebih awal dan saya sholat sunnah ya, nunggu sholat asar adanya kemana ini. Jadi orang-orang India, orang-orang Pakistan yang udah datang tuh cuman duduk-duduk aja gitu. Ini pada nggak sholat gitu. Akhirnya kita buat sholat sendiri. Waktu itu orang Indonesia, saya dan teman-teman Indonesia gitu. Dan kita sholat, habis sholat diam kan di selasar masjid itu masih istirahat lah waktu itu. Dan 1 jam kemudian ternyata ada azan. Loh kita tanya kaget, ini azan apa? Ini aliran apa lagi ini? Kenapa? Karena kekurangan literasi kita. Di fikih kita itu hanya diajarkan satu mazhab. Kita tidak pernah belajar yang lain. Artinya pemikiran kita sempit. Dan waktu itu saya udah suudzon ya. Namanya orang yang kurang literasi itu pasti kagetan. Jadi ketika lihat orang, kenapa azan asarnya jam 5:30 gitu. Akhirnya saya berani nanya ke syekhnya itu. Syekh, ada apa ini sebenarnya? Kenapa azan jam segini? Dia bilang, oh, you don't know. You are new people here.
kata syekhnya bilang, this is Hanafi mazhab. Jadi ini tuh dalam fikih Hanafi kamu cek lagi katanya keilmuan fikih. Jadi jangan langsung kaget itu. Ini aliran apa? Dan ternyata memang di fikih itu memang ada seperti itu. Itu disitulah saya mulai terbuka gitu. Itu baru hal-hal kecil terkait dengan fikih, apalagi dengan keilmuan yang lain. Misalkan ketika di fakultas itu ya ada namanya di fakultas kami itu kuliah of Islamic Studies, itu rata-rata yang kuliah di situ memang orang ini ya, apa namanya, yang dia jebolan dari Timur Tengah, misalkan dari Madinah, dari Mesir, yang pengen advance research, biasanya down di situ. Dan saya pernah sit in di situ, ketika masuk memang pengajarnya rata-rata orang dari Asia, dari Timur Tengah gitu. Jadi tradisi keilmuan mereka tuh apa namanya, beda dengan tata cara kita yang biasa belajar dari kampus modern misalkan seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang baru pulang misalkan dari Timur Tengah langsung studi di Malaysia, itu mereka tuh sampai aneh gitu. Kalau ada orang yang masih mahasiswa yang masih ada izin gitu bahwa dia tuh nggak bisa belajar gitu. Kenapa? Karena di Timur Tengah tuh semuanya serba manual gitu. Misalkan dari registrasi kuliah gitu ya, itu tuh bisa 3 hari dulu ngantri itu sebelum masuk kuliah tuh. Di depan Al-Azhar itu, di depan pintu tuh ngantri dulu 3 hari 3 malam gitu. Dan itu pun belum bisa dapat itu juga. Belum bisa dapat ini ya, apa namanya, masuk kelas itu belum tentu. Tapi begitu lihat di kita itu kan di kampus-kampus modern itu semuanya serba online. Wah, ini teman-teman yang studi di luar Timur Tengah ini harusnya sangat bersyukur gitu. Jadi itulah, jadi ketika lihat perbedaan budaya belajar itu untuk teman-teman yang di Timur Tengah, dan untuk teman-teman yang misalkan dari Asia Selatan ya. Kalau yang saya lihat budaya teman-teman di Asia Selatan itu lebih pekerja keras ya mereka itu. Jadi bahkan kalau saya tuh ada teman satu teman fakultas ya, itu kalau mau ujian tuh dia tuh memang udah stop sosial media itu. Dia tuh pengumuman gitu. Jadi 2 minggu lagi saya ada ujian nih. Yang mau perlu sama saya tunggu sampai 2 jam lagi gitu. Dia bilang gitu. Kalau nggak ada lagi saya mau stop semua gitu. Jadi memang budaya, jadi nggak aneh gitu kalau misalkan di Asia Selatan tuh teman-temannya, kalau kita ke negara-negara baju banyak nemu gitu ya, profesor-profesornya itu dari negara-negara Bangladesh, dari Pakistan, dari India. Itu kenapa? Karena memang mereka bekerja keras dalam menuntut ilmu gitu ya, dalam belajar. Itu mereka bilang kalau kita ya misalkan teman-teman kita ya ketika kita mid break atau apa itu kita masih bisa sempat main pingpong misalkan. Main pingpong di kelas, atau misalkan bahkan ada teman-teman yang main PlayStation gitu. Jadi, kalau teman-teman mereka tuh begitu kita tanya ya, "Brother, why so busy?" gitu. "This is a mid break." Ini tuh lagi mid break, kenapa sibuk banget ya? Dan dia bilang, "We are coming here not to, this is not to play," gitu. Jadi ini tuh bukan untuk main, dia bilang gitu. Itu kita lagi belajar, kita sampai serius amat gitu. Jadi dan ternyata memang maksudnya serius tuh memang dia tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang penting, kayak misalkan sebelum tidur atau ba'da subuh, itu rata-rata tidak disia-siakan. Dan kalau di kita kan biasanya kalau teman-teman kita tuh ada belajar bareng, misalkan nonton ILC bareng tuh hari Selasa. Nah, beres ILC itu pengennya main PlayStation gitu. Misalkan seperti itu gitu ya. Ada apa gitu. Tapi kalau mereka teman-teman di Asia Selatan tuh memang culture-nya agak beda dari kita gitu. Itu yang pertama. Dan kalau dari teman-teman Malaysia sendiri ya, kalau yang saya lihat ya, perbedaan dengan kita, kebudayaan mereka tuh sebenarnya mereka tuh lebih dipermudah ya untuk mengakses ilmu gitu. Contoh misalkan kalau kita yang terdaftar di kampus-kampus Malaysia, itu akses ke jurnal berbayar yang premium itu cukup mudah. Beda ketika kita dengan kampus di Indonesia itu kan dosen atau fakultas itu meminta kita untuk update jurnal terbaru, jangan lebih dari 5 tahun, jurnal yang paling advance, jurnal di high ranking, harus di Scopus dan lain-lain. Tapi dikasih nggak resource-nya? Kan enggak. Akhirnya bingung sendiri gitu. Di mana dapat jurnalnya? Tapi kalau di Malaysia enggak, memang dimudahkan untuk akses jurnal seperti itu. Bahkan jangankan jurnal gitu, akses transportasi ya, kayak misalkan transportasi umum itu kita mahasiswa itu semuanya diskon 60%. Jadi mau transportasi apa aja, dan transportasi di Malaysia itu kita tahu di Kuala Lumpur bukan cuma angkot, misalkan bukan cuma apa gitu, tapi ada MRT, BRT, ada monorail dan lain-lain. Dan itu semuanya diskon 60%. Sehingga memang memudahkan kita untuk pergi, misalkan ada conference di tempat ada conference di negara bagian itu lebih memudahkan kita untuk belajar gitu. Jadi karena kita nggak akan mikir
harga transportasi mahal, kita nggak punya motor, kita nggak punya mobil apa-apa, tapi itu alhamdulillah dipermudah. Dan satu lagi akses kepada buku-buku berbahasa asing, itu adalah buku-buku primer. Misalkan akses kita, yang saya dari Fakultas Ekonomi, misalkan itu udah pasti bahwa buku primer itu adalah berbahasa Inggris. Misalkan dari pengantar kalkulus, geometri, dan lain-lain, itu semuanya pasti berbahasa Inggris. Dan itu cukup murah kalau di Malaysia. Itu buku itu sama kayak buku ini apa ya, kalau di kita tuh buku teks bahasa penulis lokal ya. Jadi misalkan harganya kalau dirupiahkan itu sekitar 200.000 gitu. Jadi kalau di Malaysia tuh di bawah 100 ringgit atau 100 ringgit itu memang sudah dapat buku teks yang primer gitu, yang aslinya dari penerbit berbahasa Inggrisnya. Gitu, seperti itu. Dan untuk akses kitab-kitab turos, kalau kita ngambil studi Islam ya, atau ekonomi Islam, itu pun buku-buku bahasa Arab pun memang agak mahal, tapi aksesnya mudah, gitu. Aksesnya banyak, gitu. Aksesnya cukup mudah, bisa kita dapatkan di berbagai pameran. Gitu. Kalau di Kuala Lumpur tuh ada beberapa pameran buku yang bisa dengan mudah kita akses, gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau perbandingan secara fasilitas, kalau secara fasilitas keilmuan, misalkan dari kualitas pengajar. Nah, ini juga salah satu yang saya lihat perbedaan, misalkan di kampus saya, di kampus International Islamic University itu, rata-rata banyaknya juga dosen-dosen foreigner. Gitu. Jadi misalkan kayak di Islamic Studies, itu dosen-dosennya freshnya dari Timur Tengah itu memang didatangkan untuk mengajar, seperti itu. Gitu. Dan kalau di ekonomi, misalkan kalau saya punya dosen dari Perancis, misalkan seperti itu, atau dari Rusia, itu memang di-hire, sama kayak misalkan Saudi. Ya. Kayak Saudi itu kenapa sekarang Universitas King Abdul Aziz, Saudi itu bisa jadi nomor 6 kampus dengan fakultas matematika terbaik di dunia. Bahkan di bawahnya tuh masih ada beberapa kampus top Amerika yang Ivy League ya, kayak misalkan Cornell University atau Johns Hopkins University, itu masih di bawah dari kampus-kampus Saudi. Kenapa? Karena kampus di Saudi ini dia mendatangkan dosen-dosen yang memang pakar di bidang itu, yang terbaik di dunia, the best in the world, mereka bilang. Dan mereka datangkan ke kampus mereka, sehingga memang mahasiswa-mahasiswa tuh nggak perlu belajar keluar. Sama kayak di Singapura, misalkan kasus National University of Singapore atau Nanyang Technological University, itu dosen-dosennya tuh memang dosen-dosen yang the best in the world, siapa dipanggil untuk ngajar di Indonesia. Bukan berarti dosen lokalnya juga tidak unjuk gigi, tidak, itu bukan berarti, tapi yang khusus spesifik di bidangnya, yang di lokal nggak ada, itu memang didatangkan langsung, seperti di Singapura. Makanya kalau misalnya, dan saya punya teman Singapura ya, di sana itu, kenapa kamu kuliah ke luar negeri? Dia bilang, karena saya mahasiswa gagal, katanya. Kenapa gagal? Karena kalau gagal tuh udah diterima di kampus negeri di dekat rumah, katanya, gitu. Yang paling dekat, di dekat rumah, karena Singapura itu kan negara kota, jadi memang kecil dan kampusnya memang dekat. Gitu. Jadi kalau nggak keterima di sana dan kuliah di luar negeri itu berarti gagal. Walaupun kuliahnya di Amerika, di Jerman misalkan, atau di Eropa, di negara Eropa lainnya, tetap saja gagal. Karena itu tadi, bahwa penerapan budaya keilmuan itu tadi dari input dan begitupun output. Jadi begitupun output, kenapa? Karena output ini penting ya. Jadi misalkan melahirkan orang, dan melahirkan orang ini memang dari inputnya tadi gitu, bahwa mereka itu digaji dengan layak. Jadi ketika misalkan saya punya profesor, beliau tuh sudah 16 tahun jadi full profesor di Nanyang Technological University di Singapura. Dan begitu beliau pulang lagi ke Malaysia, beliau bilang gini, gaji profesor di Malaysia ini walaupun dikatakan sudah besar, tapi masih kalah besar daripada guru TK di Singapura. Artinya apa? Memang ada gap besar ya dalam literasi, dalam dunia pendidikan. Itu memang masalahnya masalah tentang biaya negaranya mau atau tidak. Seperti itu. Misalkan ketika zaman dahulu ya, ketika zaman Khilafah Islam, itu bahwa pendidikan itu pendidikan yang berkualitas dan itu gratis. Karena memang negaranya mau menerapkan, dan memang ini adalah tuntunan syarak, seperti itu. Kalau yang sekarang misalkan kayak di Singapura atau di Eropa, itu bukan tuntunan syarak, tapi itu hanya berdasarkan akal manusia, seperti itu. Bedanya apa? Nah, ketika negara-negara Eropa atau Singapura itu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Daulah Islam, misalkan negara Islam pada masa lalu, itu secara teknis iya mungkin sama bagusnya, tapi secara pahala tidak berpahala gitu. Jadi walaupun bagus tapi tidak berpahala. Nah, inilah tantangan bagi kita kaum muslimin ketika kita bisa membangun literasi, ya terutama tentang keilmuan-keilmuan Islam dan keilmuan-keilmuan umum itu di negeri-negeri kita, dan kita bangunkan literasi ini untuk membangun peradaban, dan kita lakukan seperti apa yang telah pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, nenek-nenek moyang kita sebelumnya, maka ini bukan hanya melahirkan peradaban emas, tapi melahirkan keberkahan.
melahirkan limpahan pahala kepada kita seperti itu gitu. Jadi seperti itu dulu Kang, itu mangga kalau ada yang mau di-sharing dari teman-teman yang lain. Oke, luar biasa dari Kang Indra ya. Jadi eh, menekankan pentingnya literasi terlebih dahulu gitu kan. Terus saya juga pernah dengar Kang kalau literasi itu mempengaruhi tingkat apa gitu, tingkat pertumbuhan Kang ya, suatu negara gitu kan. Itu bisa dilihat dari literasi yang ada dalam sebuah negara. Terlebih kita juga pernah dengar apa namanya sebuah penelitian kalau tidak salah dari PISA gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu ranking kedua tapi dari bawah kalau tidak salah. Itu menunjukkan apa ya sebuah kekhawatiran ya Ya, secara pribadi ya, gitu Kang. ya, betul, betul, Gitu. betul, betul. Ya, betul. Kalau kita lihat dari apa ya, jangan lihat dulu negara Eropa misalkan seperti Finlandia atau misalkan Jerman gitu. Karena di Jerman itu kan dari TK sampai PhD itu gratis. Ya kan gitu. Ya, Atau di Finlandia dengan sistem pendidikannya yang terkenal. Tapi lihat dulu misalkan kayak di Malaysia atau di Brunei gitu. Bahwa kalau di sana tuh yang saya lihat ya untuk anak-anak kecil gitu ya, bahwa ada budaya berkunjung ke ini apa namanya ke toko buku dan mencintai buku. Kayak misalkan kalau ada pameran buku itu sekolah tuh libur semua tapi dipindah ke pameran buku. Nah, belajarnya di sana. Pilih mana buku yang disuka, besoknya presentasiin di sekolah. Seperti itu. Jadi jangan ditentuin gitu, pengen belajar apa. Dan saya itu pernah pernah update foto-fotonya gitu, lihat lucu gitu kan anak-anak kecil tuh pilih buku yang mereka suka dan mereka tuh ngomong sama orang tuanya, saya mau ceramah tentang buku ini besok. Itu kan jadi menimbulkan kecintaan mereka gitu. Itu dari kecil gitu jadi. Dari kecil kenapa? Karena akses untuk buku pun gampang gitu. Di Indonesia coba hitung di Bandung ada berapa toko buku. Oke Kang Indra, nanti kita sambung Siap. lagi. Sesi diskusinya ini menarik lah. Kita nanti akan mulai ada sesi diskusi tanya jawab. Selanjutnya ini terima kasih untuk Kang Indra sharing pertama yang sangat luar biasa khususnya tentang literasi dan bagaimana sih kondisi di negara tetangga kita yang sekaligus Kang Indra juga mengalami hal itu dan apalagi diberi kemudahan dalam sektor apa ya sektor pendidikan untuk mencari ilmu seperti itu. Oke, terima kasih Kang Indra untuk sharingnya. Selanjutnya kita sapa dulu narasumber. Selanjutnya Kang Ridwan Ilyas. Selamat sore Kang, Selamat sehat? sore Kang, Alhamdulillah Pangesto. Ya, perkenalkan saya Hadi, ya, bertindak sebagai moderator. Oke, selanjutnya langsung saja kepada Kang Ridwan supaya lebih efektif untuk memaparkan materinya. Seperti itu. Dipersilakan untuk Kang Ridwan. Ya, Langsung saja. nuhun Kang Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa ada di sini. Tadi saya memang ya sekaligus jadi tim teknis ya, jadi nyeting dulu gitu. Alhamdulillah tadi agak kepotong mendengar Kang Fajar mungkin waktu sesi perkenalan ya. Kang Fajar ini Bandung ya Kang ya? Awal S1-nya. Mohon di Bandung. Tahun berapa Kang? Saya S1 masuk 2008. Oh, berarti kita seangkatan, Kang. Seangkatan, alhamdulillah. Kayaknya sering lihat kalau aksi ke jalan. Oh, Zaman-zaman aksi. Nih wajahnya apal sama pembicara berikutnya juga Kang siapa yang besok tuh. Ini wajah-wajahnya kenal, mungkin kita seumuran gitu ya. Jalanan. Sama lah ya, jalanan waktu mahasiswa masih aktivis. Ya, alhamdulillah ketemu lagi Kang Indra wajah di UPI dulu ya Kang ya? Ya, tuh. Nah, di UPI pernah lihat tuh sama Kang. Iya, benar. Sama, kita mungkin ke Jakarta bareng waktu konferensi mahasiswa gitu ya. Tim Al-Furqon lah, tim Al-Furqon. Betul. Saya sih di Unjani, Kang. Oh, Dulu mungkin barengan Kang Eka yang udah jadi dosen 2000. Oh ya. Kang Eka mungkin kan karena lebih dulu SMA-nya cuma 2 tahun. Ya, jadi ya kita silaturahim aja nih sama teman-teman semua di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nggak menyiapkan materi. Saya mungkin kenalan dulu ya. Nama saya Ridwan Ilyas. Saya lagi studi S3 juga, tapi kalau saya produk lokal. Saya di ITB. Bidang saya ilmu komputer atau teknik informatika lah. Kalau penjurusannya lebih ke kecerdasan buatan. Lebih dalamnya lagi ke teknologi bahasa. Ya, nanti kalau lebih dalamnya lagi mungkin lebih teknis lah ya di bidang saya. Nah,
tadinya saya mau share sesuatu tapi menarik, saya jadi ikut mau bahasanya Kang Indra nih. Jadi pembahasan tentang gap pendidikan ya. Barusan kepikiran saya mau share tentang ini. Jadi saya kuliah S1 tuh di Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu ya. Di Unjani di swasta karena dulu daftar ke UPI nggak keterima gitu ya, daftar ke IPB nggak keterima, daftar ke ITB nggak berani gitu, takut gitu. Udah ngeper duluan gitu. Jadi merasakan kuliah di swasta gitu. Lalu kemudian waktu S2 alhamdulillah bisa ke ITB dan S3 sekarang juga di ITB. Jadi merasakan tadi bagaimana persoalan gap pendidikan. Sebenarnya masalahnya bukan di kampusnya kadang-kadang. Salah satu permasalahan memang kondisi Indonesia itu dalam tanda kutip terlalu alami. Karena terlalu alami itu gimana? Proses pendidikan itu tidak benar-benar berlandaskan sistem yang mengatur gitu. Sistem itu bekerja dalam hal seleksi saja. Apalagi kalau di bidang saya ilmu komputer itu nyaris ilmunya rata gitu ya. Jadi misalkan produk di swasta, ilmu yang disampaikan di swasta, bukunya itu di negeri sama, bahkan kurikulum kita bisa sama gitu. Kualitas dosen itu bisa di-push sama gitu ya. Tapi sistem yang agak membedakan adalah proses seleksi. Jadi mahasiswa kayak saya yang SMA-nya nggak terlalu bagus, waktu SMA kan saya akademiknya agak ketinggalan gitu ya karena ada waktu itu sakit dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa masuk ke lingkungan yang bagus, gitu ya. Maksudnya nggak bisa masuk ke negeri, maksudnya milihnya ke swasta. Nah kita tak paham sendiri lah ya, bukan menjelekkan kampusnya, tapi memang proses kita tuh seperti itu ya. Kalau tadi dijelaskan di Singapura luar biasa ya, justru yang keluar negeri itu yang nggak keterima dalam negeri gitu ya. Jadi proses seleksi itu membuat ada segmentasi level mahasiswa tingkat kemampuannya gitu. Paling sistemnya hanya berjalan di situ. Selebihnya lebih alamiah. Lebih alamiah tuh gimana? Proses mungkin kurikulum kita bisa share sama. Kalau di ilmu komputer relatif saya aja bisa belajar sesuatu yang diajarkan di Stanford gitu kan. Secara keilmuan saya bisa ngejar gitu ya. Saya sekarang bisa sering ikut kuliah online misalkan yang ada di Harvard biasa aja karena materinya bisa dengan cepat gitu. Jurnal-jurnal pun relatif lebih cepat karena kalau nggak gitu, kalau di informatika gap-nya terlalu jauh gitu. Nah, tapi di sisi yang lain sumber daya manusianya itu yang kemudian memang produk dari sistem yang sebelumnya dilepaskan begitu saja gitu. Pada akhirnya gimana? Kenapa ada gap? Misalnya saya merasakan ya di kampus swasta dengan di kampus negeri gitu ya. Kenapa ada gap? Itu hanya sebatas dari sumber manusianya di awal pendidikan dasarnya saja. Selebihnya sistem kampusnya tidak terlalu banyak mempengaruhi. Misalkan begini, ketika di kampus negeri saya merasakan, misalkannya saya lihat teman-teman S1 ITB, walaupun saya nggak pernah kuliah di sana, itu teman-teman mahasiswanya itu aktif sendiri. Mereka bisa datang jam 8 di kampus, pulang jam 4, padahal kuliah cuma sekali di kampus misalkan. Jadi rutinitas itu dibangun. Karena mahasiswanya memang terbangun dengan suasana seperti itu. Bukan kampusnya mewajibkan, kampus bebas-bebas saja. Suasananya terbangun. Sedangkan di kampus swasta, kalau mahasiswanya nggak punya daya dorong, ya sudah. Gitu. Akhirnya karena suasana, batur ulin, nongkrong, gitu kan, ke mall, tadi main game, ya udah kayak begitu. Sedangkan kalau di kampus yang tersuasanakan mahasiswanya, ya mereka memang sudah dari awal rajin, ke bawah-bawah orang gitu ya. Maksudnya ke bawah baik, ke bawah rajin, yang lain belajar ikut nge-push. Lab itu penuh gitu. Jadi kalau saya dulu awal kuliah di TB, ini kok kampus sepi gitu ya. Sepi di tempat saya di stay gitu sepi. Begitu buka lab, di sana semua orang gitu. Depan komputer di situ, musola di situ, WC di situ, makan di situ gitu. Ada kantin kecil di setiap lab itu, ada tempat beli makan dan lain sebagainya. Karena tersuasanakan. Itu faktornya lebih ke suasanakan kalau Indonesia. Jadi bukan memang ada pengaturan dan lain sebagainya. Kalau lihat tugas-tugasnya punten ya. Saya mahasiswa memang sekolah di swasta, lihat tugas mahasiswa ITB gitu ya. Sebenarnya secara keilmuan saya bisa ngejar, bisa-bisa aja gitu. Karena memang ya bisa dikejar kalau saya mau. Cuman yang jadi soal itu justru malah dikembalikan ke kita. Jadi tidak dibangun suasananya itu dengan satu sistem yang memang taruhlah memang mendorong orang untuk belajar gitu ya. Tadi lebih dikembalikan kepada individu-individunya saja kalau yang saya rasakan. Makanya ketika saya merasakan di kampus sekarang misalkannya kayak di ITB gitu ya, ya karena memang terbawa teman gitu. Terbawa teman terus aktivitas diskusi itu bisa jalan gitu. Kalau dulu ya
saya sudah merasakan permasalahan ini waktu S1, akhirnya saya bikin komunitas sendiri di kampus, bikin komunitas akademik yang terhimpun beberapa orang gitu ya. Kalau mau ujian gitu waktu zaman S1 UAS UTS itu saya nyari orang. Yuk kosan tuh saya tanya satu-satu, dul belajar ke kosan. Saya mau ngajar gitu. Jadi membangun suasana tuh sendiri gitu. Nggak bisa misalkan di kampus gitu. Saya punya teman segrup ngaji gitu ya sekarang ya, segrup Holako gitu ya, segrup Liko gitu. S1-nya memang di ITB gitu ya. Itu benar-benar kalau mau UAS UTS itu paling aktivitas dakwah tuh cuma bisa holako aja. Itu pun kadang-kadang kalau mendesak jamnya nggak tepat sampai nggak bisa gitu, harus ditunda karena memang suasananya tersibukan sekali gitu. Jadi udah nggak bisa diganggu-gugat, kayak kata ustadz saya awal-awal gitu ya, awal-awal ngaji di kampus di ITB itu, kenapa nggak datang? Ya kalau kita di sini biasa masa UAS UTS kadang holako itu bisa dipending gitu, saking sibuknya gitu ya, saking didesainnya si suasana kampusnya, wah bisa gitu. Saya bilang, saya besok UAS ya malam ini santai-santai aja gitu. Jadi luar biasa. Jadi menurut saya salah satu kelemahannya begitu. Jadi semua dikembalikan ke orangnya, suasananya tidak terlalu didorong gitu, fasilitas sistem secara sistemik dunia pendidikan kita dikembalikan ke orang per orang. Akhirnya ya orang yang maju, yang punya inisiatif ya bisa maju, ya begitu, hanya sunatullah seperti itu aja, nggak terdorong oleh suasana yang ada. Itu sih yang saya rasakan. Mungkin untuk di kampus-kampus lain mungkin agak beda ya. Saya sih rasanya begitu. Jadi saya mewajarkan gitu, kenapa misalkan seolah ada gap, kampus swasta kok begini, seolah pelarian gitu ya, kampus negeri kok bagus. Nah kalau saya karena pernah hidup di dua tempat, jadi bisa agak sedikit objektif, mengurangi subjektivitas itu. Saya bilang ini karena memang kita lebih diarahkan ke pribadi masing-masing gitu. Segala fasilitas dikasih. Saya di kampus waktu di S1 gitu, fasilitas sama, komputer sama gitu, bisa kita kejar. Nah, nanti berkembang ke faktor lain, misalnya ke kemudahan akses gitu ya. Kemudahan akses itu misalkan link-link gitu ya ke alumni dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan efek ya, kemudahan bekerja. Di kampus ini mah kerjanya gampang. Iya, karena sebelumnya memang ada suasana seperti itu. Karena memang di kampus negeri pun juga, mohon maaf, misalkan yang kurang bisa mengejar ya ada aja gitu, tapi kan nggak banyak. Nah, tapi saya lihat itu faktor ke individunya gitu. Ibarat kata misalkan katanya kan saya juga sekarang ngajar ya di tempat saya di Unjani gitu ya, Jen Ahmad Jani gitu ya. Memang mengajar harus lebih ekstra banyak. Ya kita mengakui misalnya ngajar di swasta itu, lalu kemudian lebih ekstra ngajarnya karena mahasiswa yang datang kualitasnya tidak sama. Bukan berarti jelek, tidak sama aja gitu. Karena nggak beda lah ya, grade-nya beda gitu. Jadi saya bukan menjelekkan mereka, mereka juga memahami itu gitu ya. Akhirnya kita kadang-kadang nurunin grade atau kadang-kadang ya mengatur bagaimana caranya gitu ya. Kadang kita ngasih push. Jadi kita karena masuk nggak sama, tapi keluar pengen sama dengan kualitas negeri, ini kita ngasih bobot yang lebih ke mereka dengan banyak strategi gimana aja caranya mereka punya kekuatan gitu. Karena kalau di istilahnya kayak teman-teman di ITB misalnya, mahasiswanya kasih buku, nggak usah ngajar, besok ujian mereka lulus gitu. Misalkan kan ada istilah kayak begitu. Beda dengan di kampus swasta gitu ya. Kita harus nge-push, nambah jam dan lain sebagainya. Dosen harus lebih ekstra. Nah itu juga kembali ke dosen. Ada dosen yang sebatas mengajarkan kewajibannya saja. Ya sudah, mau gimana lagi, nggak bisa diandalkan kalau begitu. Menghadapi mahasiswa misalnya yang, mohon maaf, dari SMA-nya kurang niat belajarnya kurang, akhirnya dosen yang cuma seadanya ditempatkan di tempat mahasiswa yang juga nggak mau seadanya, ya akhirnya nggak bisa mengejar gitu. Saya coba ke kampus swasta lain misalkannya, banyak lah di kampus sering sharing ya antar dosen kayak gitu. Itu yang memang yang berhasil itu yang strict gitu ya, yang sistemik kampusnya itu. Jadi ada yang kampus DO itu semudah tanda tangan gitu, mahasiswanya di-push gitu ya. Bahkan mereka berani dalam tanda kutip, kalau swasta itu kan keuangannya mengandalkan mahasiswa ya, mereka berani untuk mahasiswa sedikit karena memang negara kita nggak menjamin pendidikan, lagi-lagi problemnya sistemik gitu ya. Kalau swasta yang mau berani pahit gitu ya, mereka mahasiswa seadanya tapi kualitas tinggi gitu ya,
ya akhirnya ya bisa gitu, hasil keluarannya punya profil-profil yang cukup bagus gitu, karena mereka mahasiswanya strict, nilai juga strict, pembelajaran strict, akhirnya walaupun mereka datang ke situ karena nggak terima ke negeri, kan jarang ya mindset di Indonesia itu ke swasta karena memang ini yang oke, nggak semua kampus lah, atau nggak semua jurusan, mungkin beberapa jurusan keren, oke lah, dia memang sengaja datang ke swasta. Misalkan di kita apa ya, dokter, psikologi, farmasi, mungkin di swasta kualitasnya oke, karena cara pandangnya lagi bukan pandang pembelajaran itu ibadah, tapi ini jaminan kerja gitu ya kan, kayak gitu. Tapi kalau yang ke swasta kayak seperti saya, bidang saya kan mohon maaf gitu kan ya, ya seperti saya aja sendiri gitu, karena nggak keterima ke negeri akhirnya ke swasta. Jadi pada akhirnya eh, gap ini tuh terus berlangsung dan semakin lama mengendap, akhirnya bermanifesto jadi seperti ini. Ini memang perlu kita pikirkan, kita perbaiki. Usaha-usaha di luar kampus seperti ini, Pak Hadi misalkan di Student Rihlah mengadakan tambahan-tambahan kegiatan itu membuka wacana-wacana baru gitu. Walaupun kerjanya akan berat karena ini kerjanya cuma individu dan kelompok, bukan negara yang mengarahkan gitu, bukan negara yang mendorong kita untuk membangun literasi itu. Karena kayak Kang Indra yang punya semangat pribadi, karena Kang Indra memang pemikirannya udah misalnya ngaji gitu ya, terdorong ya bisa maju gitu. Tapi ada berapa orang yang kayak Kak Indra gitu, ada berapa orang yang kayak Pak Hadi gitu. Itu mungkin produk dari luar, dari orang tuanya memang nge-push gitu kan, seperti itu. Sedangkan kalau kita tadi kembali ya Kang Indra ngebahas masa kejayaan Islam, memang itu Islam men-setting itu, men-setting bagaimana pendidikan itu dibangun dengan baik. Jejak-jejak sejarahnya masih ada di Spanyol ataupun di Turki. Sistem universitas misalkan banyak dibangun oleh Muhammad Al-Fatih kan, setelah penaklukan Konstantinopel itu beliau membangun sistem pembelajaran bertingkat dan sesuai dengan kapabilitas keilmuan gitu. Kalau sebelumnya misalkan di zaman era Abbasiyah itu ulama itu bisa multi talent gitu kan. Al-Farabi seorang dokter umum menghadapi kasus jiwa jadi dokter jiwa gitu, ngatasin orang sakit jiwa pakai musik jadi ahli musik gitu kan. Kalau dulu kayak gitu. Nah, kesini kemudian mulai ditata gitu ya, karena mungkin tingkat berpikir kaum muslimin mundur, ada penataan tadi level universitas dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau di kita memang lebih alamiah dalam tanda kutip, semua dibebaskan lah, silahkan aja gitu. Kayak yang penting negara sudah mengadakan, lalu banyak dibebaskan. Dan di sisi lain gap pengajaran juga tadi ya terjadi, bagaimana guru pembiayaan pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dosen mungkin sekarang dengan adanya sertifikasi dosen misalkan agak gap negeri dengan swasta nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi untuk bidang lain saya melihatnya bidang lainnya. Kalau bidang informatika mungkin kita di swasta dengan belajar cukup satu laptop itu cukup gitu untuk bidang ilmu ini ya, ilmu informatika, karena semuanya digital bisa kita kejar. Tapi kalau kayak misalkan teknik solar gitu ya, solar system nggak bisa gitu. Lalu kemudian misalkan kimia gitu kan, nggak bisa karena alat-alatnya itu terbatas gitu. Itu nggak bisa, kita pasti ada gap di situ, bidang ilmu yang kemudian membutuhkan sarana prasarana yang langsung gitu. Kalau saya ya kalau di bidang komputer ya lebih mudah lah, lebih mudah kita mengejar gitu ya, mengejar fasilitas, kita bisa pakai cloud computing dan lain sebagainya, agak mudah disiasatinya. Dan itu pun siasat itu bukan karena difasilitasi kan oleh kondisi sistem pendidikan yang ada, tapi kita sendiri yang mau. Nah itu mungkin dari sisi apa yang saya rasakan sekarang ya. Ini nggak maksud menjelekkan salah satu pihak, karena saya juga produk dari model pendidikan yang ada sekarang. Alhamdulillah kalau saya bisa merasakan sampai kuliah gitu ya seperti sekarang. Kalau ditanya misalkan kemarin panitia nanya tips, trik dan lain sebagainya, sebenarnya itu sangat teknikal ya. Itu kembali ke bagaimana kita mau nge-push pribadi, karena sifatnya alamiah kan, nge-push pribadi. Walaupun kalaupun sistemnya memanage dengan baik, bukan berarti orang itu nggak boleh, nggak harus punya motivasi, enggak. Tapi kesemuanya ini kita bisa lihat ada problem yang lain. Selain karena memang kalau misalnya, oh kok pendidikan Indonesia mundur,
kok kita kalah dengan negara lainnya. Kita mesti lihat. Mungkin Kang Indra atau nanti yang kuliah di tempat lain bisa nge-share kayak kemarin yang kuliah di Saudi Arabia, Kang siapa ya saya lupa. Itu benar-benar menikmati yang namanya kuliah dengan sistem pendidikan yang memang cukup teratur. Salah satu hal lain yang saya lihat kebutuhan sistem pendidikan yang teratur itu adalah mencoba melihat, menempatkan potensi calon pembelajar itu dengan tepat. Kalau kita kan serba general ya, orang kuliah general, nanti penjurusan silakan ke masing-masing gitu ya. Nggak kemudian diarahkan ke yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang orang yang mungkin sebenarnya dia cukup SMA saja, punya bakatnya di bisnis, karena mindset-nya harus kuliah, akhirnya kuliah. Sedangkan orang yang punya kesempatan kuliah, memang dia secara mungkin psikologi cocoknya ada di dunia pendidikan, pendidikannya bisa maju karena kekurangan biaya jadinya nggak bisa masuk. Nah ini juga masih ada, ini sisi lain mungkinnya ke aspek sosial dan lain sebagainya. Nah jadi buat teman-teman mungkin terakhir ya kalau memang kondisinya masih seperti ini, ya ini satu tantangan buat kita hadapi, kita nggak mengeluh dari kondisi yang ada, maka cara kita kalau pengen lebih baik, karena kondisinya sangat alamiah, nggak didukung oleh sistem yang mumpuni, apalagi kalau kita bahas sistem Islam ya jauh lah ya, mungkin nanti ada ustadz ataupun cendekiawan lain yang bisa bahas, maka kalau kita mau nge-push lebih baik ya harus diri kita sendiri yang mengeluarkan tenaga ekstra untuk bisa misalkan pengen bisa S2, pengen bisa spesialis, pengen bisa doktor, PhD, postdoktor dan lain sebagainya, lebih ke diri kita yang harus banyak di-push gitu. Karena fasilitas keuangan agak sulit gitu kan sekarang gitu ya. Walaupun channel-channel beasiswa sekarang sudah banyak ya, cara beasiswa walaupun itu fluktuatif kita nggak bisa mengandalkan itu semua. Celah-celah ada kalau dalam negeri ada beberapa lembaga yang bisa ngasih beasiswa, kalau negeri juga banyak gitu. Kemarin ada yang sampai share dapat biaya funding dari luar negeri caranya gimana. Jadi mensiasati kondisi yang sudah ada, kita harus terus maju, teman-teman semua wajib kemudian nge-push diri lebih dibanding dengan situasi yang ada. Kalau yang belum punya rezeki kuliah di tempat yang bagus, misalkan di tempat di negeri misalkan ya, di tempat-tempat yang suasananya memang memungkinkan kita nge-push belajar kayak Kang Indra tadi kan di Malaysia diingetin terus itu main game tuh aneh gitu ya. Kalau kita besok mau ujian main Pro Evolution Soccer sampai subuh gitu ya. Kalau belum menang nggak ini gitu kan. Nah, itu kan suasana diri gitu. Jadi kita harus mulai membentengi diri juga dari hal-hal seperti itu. Dan jangan lupa sebagai seorang muslim, kita membentengi juga dengan pemikiran Islam supaya ilmu kita lebih bermanfaat untuk umat, dan kita tahu tadi melihat permasalahan itu dengan kacamata Islam yang jauh lebih terstruktur dan sistemik gitu. Jadi semoga teman-teman yang ada di sini bisa bisa punya motivasi pribadi yang jauh lebih kuat lagi gitu. Selain kalau di sisi yang lain kalau kita belajar Islam kita punya usaha mendakwahkan Islam supaya negeri kita ini bisa menggunakan cara-cara mengatur pendidikan itu dengan lebih Islami. Dan itu perlu proses. Itu proses yang lain yang harus kita jalani. Tapi di sisi yang lain kita juga nge-push diri kita. Karena kita nggak boleh, wah belum Islami Indonesia, jadi saya nggak belajar juga nggak masalah ya. Nggak boleh begitu. Ya mungkin itu Pak Hadi waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya baik, terima kasih ya, luar biasa tadi pemaparan dari sharing dari Kang Ridwan gitu ya tentang perspektif lain nih. Bagaimana sebetulnya kita membangun diri kita untuk mencari ilmu lah seperti itu. Bagaimana kita ternyata tadi yang dijelaskan oleh Kang Ridwan ada cara tersendiri gitu kan. Khususnya yang dialami langsung oleh Kang Ridwan bahwasanya ada perbedaan, tapi ya sejatinya perbedaan itu kan tidak lantas menjadi hambatan lah. Itu menjadi bagaimana sih strategi kita, bagaimana caranya mencari ilmu, menuntut ilmu, terlebih lagi kita katakan di Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kang Ridwan atas sharingnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita masuk dulu kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada dari peserta yang ingin mengajukan pertanyaan gitu ya, ada yang ingin disilaturahimkan baik kepada Kang Indra ataupun Kang Ridwan, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya seperti itu. Silahkan di unmute berarti mikrofonnya dan bisa langsung ditanyakan
kepada pemateri seperti itu. Silakan. Kita cek dulu pertanyaan yang ada di chat ya Kang ya. Oke, nah ini saya bacakan pertanyaannya. Mau tanya Kang, kalau misalkan kita ambil 2 bidang expertise di keilmuan itu bagaimana? Misalkan saya ambil S2 dan S3-nya 2 kali di jurusan yang berbeda seperti studi Islam dan biologi. Nah, bagaimana menurut Kang Akang? Apakah kira-kira terlalu menghabiskan banyak waktu atau seperti apa begitu Kang? Seperti itu. Pertanyaannya diperuntukkan untuk Kang Indra dan juga Kang Ridwan seperti itu. Enggak, Kang Ridwan dulu, senior. Sama kan kita seangkatan kan. Mau tanya, kalau misalnya kita ambil 2 bidang S2-nya 2 kali jurusan studi Islam dan biologi. Ya, kalau studi Islam dan biologi menurut saya masih oke lah ya. Itu kembali ke kemampuan mengukur diri aja. Waduh. Nah, jadi kalau S2-nya studi Islam dan biologi, bagaimana menurut antum? Kalau menurut saya ya mengukur diri aja. Kalau misalkan pembiayaan cukup, waktu cukup, ya silahkan gitu. Kalau orang kayak saya misalkan sudah menikah, bekerja, itu nggak bisa paralel. Saya juga pengen misalkan kuliah matematika sama ilmu hadis gitu ya. Nggak bisa dulu sekarang, karena harus nanti. Kalau saya gitu. Mungkin kalau yang masih single, punya usaha keuangannya cukup, ya silahkan aja, bagus gitu. Apalagi studi Islam dan biologi. Beda kalau misalkan tapi kalau ulama zaman dulu mix itu biasa aja ya, karena mereka cukup kuat gitu ya, biologi dan studi Islam. Studi Islamnya apa dulu? Studi Islamnya ya nggak terlalu bertentangan lah ya. Kalau yang agak jauh, misalkan apa ya? Fisika dan biologi, nah itu takutnya agak susah ya. Ya tapi ya kalau mampu sih silahkan. Akhirnya kalau menurut saya sih mengukur diri aja. Kalau menghabiskan waktu sih, ya hidup kita memang menghabiskan waktu sih, sampai hari akhir kan, sampai meninggal menghabiskan waktu. Tapi kalau biologinya bernilai ibadah, kayak tadi ya betul ya kisahnya Pak Ahmad Rusdan itu keren gitu ya. Lalu studi Islamnya juga apalagi untuk ibadah, ya nggak masalah kan, belajar juga ibadah. Makan saya tuh kenapa salah satu cita-cita saya itu seumur hidup sekolah. Kalau belajar seumur hidup iya, tapi kalau sekolah belum tentu kan. Gitu. Saya alhamdulillah bisa jeda sekolah itu cuma setahun dari S1, S2, S3 itu setahun. Karena ketika kerja di sela-sela itu tuh merasakan stres yang luar biasa gitu. Ketika kuliah, stresnya itu nikmat. Jadi kalau bisa nanti habis ini saya bisa kuliah lagi, bukan karena ego, bukan pengenan keren-kerenan, tapi karena saya merasakan nikmatnya itu. Ya mungkin itu aja. Itu cara pandang saya aja. Mangga Kang Indra mungkin. Ya, kalau tadi misalkan nggak apa-apa gitu studi biologi sama studi Islam, ya nggak apa-apa itu. Sama kayak Kang Ridwan tadi, bagus, malah didukung. Cuman kalau untuk saya pribadi mah gitu ya, untuk saya pribadi gitu, untuk ambil multi keilmuan itu memang agak terbatas, agak susah. Kenapa? Pertama, misalkan kalau teman-teman yang udah masuk PhD gitu ya, yang udah masuk PhD itu nggak ada ini ya, nggak ada beban masuk kelas sebenarnya, nggak ada beban masuk kelas. Cuma dosen itu pengennya ya, taunya kita tuh memang udah bisa gitu. Jadi dan beban risetnya itu memang cukup berat, cukup banyak. Jadi untuk saya pribadi gitu sepertinya apa namanya tidak memungkinkan untuk ambil dual degree misalkan seperti itu di waktu yang bersamaan ya. Tapi kalau misalkan di waktu setelah nanti mungkin bisa jadi. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang belajar ekonomi Islam gitu kan, selain belajar ilmu ekonomi kan masih harus lagi belajar ilmu-ilmu keislaman, ilmu alat misalkan kayak bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis itu untuk menilai hal-hal dalam ekonomi dari perspektif Islam itu kan berbeda dengan ketika kita belajar ilmu ekonomi misalkan dari yang umum gitu. Kalau dari umum kan itu juga tetap punya, misalkan kayak ilmu alat, matematika, kalkulus, aljabar itu wajib dipenuhi, apalagi ditambah hadis itu gimana nggak pusing. Kalau di kelas saya itu kan memang ada dua mainstream itu. Yang pertama tuh dari Fakultas Ekonomi, yang kedua jebolan Fakultas Syariah. Nah, jadi ketika dosen nyampein mata kuliah syariah, yang dari Fakultas Ekonomi itu gini, karena baca bukunya aja nggak bisa gitu. baca kitabnya aja udah ini.
udah pusing. Nah, begitu ada dosen masuk nyampein itu ya ekonometrika tentang matematika, ekonomi gitu. Yang fakultas syariah mulai nutup kepala. Ini udah mulai masuk rumus. Itu jadi, dan itu baru teman-teman yang baru pengalaman saya yang belajar ilmu ekonomi Islam gitu, misalkan seperti itu. Apalagi misalkan di satu sisi saya kuliah usuluddin, di satu sisi saya kuliah biologi. Itu untuk saya pribadi ya memang agak susah, dan mungkin kebanyakan orang pun seperti itu. Tapi kalau misalkan ada semangat untuk bisa seperti itu, maka saya cuma bisa ngacungin jempol. Kalau mau bisa sampai seperti itu luar biasa gitu. Jadi seperti itu Kang Adi, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya, luar biasa dari jawabannya. Nah, ini sebentar dulu. Tadi ada Kang Amri, silahkan. Mau menanggapi tadi, mengacungkan tangan, atau mau berinteraksi, silahkan Kang Amri. Barangkali mau menanggapi, Kang Amri Wibowo. Ya, belum menanggapi sepertinya Kang. Oke, mungkin kita sambil masuk ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya nyambung nih sama tanggapan tadi, jawabannya dari Kang Indra, ya, soal tadi ya ekonomi dan Islam Kang ya. Ini saya coba bacakan. Jadi ini dari keresahan gitu ya. Kenapa telat gitu ya baca buku pas zaman kuliah seperti itu, dari tamat seperti itu. Nah kalau boleh sharing sekarang merasanya udah telat banget untuk cinta literasi seperti itu. Sadar di masa-masa seperti ini, tapi bersyukur. Nah pertanyaannya sih kalau saya tadi cermati lebih kepada bagaimana nih Kang, saya ada rencana untuk lanjut S2, tapi dilema antara lanjut keilmuan yang mana, apakah keislaman atau yang lagi ditekuni sekarang yaitu bisnis seperti itu. Tambah takutnya tidak bisa mengimbangi seperti itu. Nah, ini bagaimana tanggapan dari kedua narasumber? Mangga. Saya lagi nih. Aduh, ya. Pertama kalau literasi telat, mungkin ya kalau ada yang mengalami, tips saya sih sebenarnya kalau saya literasi itu dimulai mungkin waktu SMA itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu aja. Dulu tuh ada buletin kecil gitu ya. Sering dikasih sama guru ngaji saya Al-Islam. Baca aja itu tiap Jumat. Dulu saya nggak suka baca gitu. Boro-boro. Cuman baca buletin kecil tiap Jumat gitu ya. Baca itu dikasih baca gitu. Nah, lama-lama dari situ mulai meningkat kemauan baca. Jadi jangan kayak ya maksudnya jangan langsung gitu. Oh, mau literasi terus beli kitab nih kayak yang Kang Indra tuh di belakang gitu ya, kitab banyak berseri. Wah, berat itu gitu ya. Atau buku yang langsung tebal gitu ya. Saya punya buku tebal tentang peradaban Islam. Kalau langsung di awal agak berat, tapi dimulai dari buku kecil, nanti baca buklet gitu ya. Karena budaya membaca itu sebenarnya sudah ada. Buktinya apa? Teman-teman pasti pakai sosial media kan. Sosial media WhatsApp-an. Ini kan membaca, chatting, menulis gitu. Tinggal membaca apa dan menulis apa. Nah, itu dikembalikan ke misalnya hal yang kecil dulu, beli buklet gitu. Saya belajar sejarah nih karena sering Kang Tatang memanas-manasi diskusi sejarah. Saya buku kecil tuh ada bukunya tentang Muhammad Nasir tuh ya di depan ITB di depan Salman tuh, beli buku itu. Itu berat bagi orang yang bukan sejarah, tapi pas selesai teh geningan ringan baca sejarah teh naik lagi gitu. Nah itu ya kalau tentang literasi tips pribadi saya ini Maya. Jadi dari yang kecil dulu gitu ya. Nah kalau untuk meningkatkan masalah pilihan studi S2-nya kemana? Kalau S2 itu nanti dilihat memang kalau saya itu profesinya akan pendalaman kemana. Misalnya teman-teman memang mau bisnis. Kalau teman-teman saya yang bisnis, studi S2 itu dalam tanda kutip bukan nyari ilmu, nyari link. Gitu ya. Kalau teman-teman misalnya di MBA ITB itu, saya tanya ke beberapa orang, kenapa kuliah bisnis lagi? Emang ilmunya gimana? Sama aja dengan S1, dia bilang. Tapi linknya orang-orang hebat semua gitu. Ketika coaching, itu trainer-trainernya itu perusahaan-perusahaan besarnya punya link. Nah, itu kan tujuannya ke sana biasanya. Ada tujuan khusus gitu. Nah, kalau misalnya studi keislamannya apa dulu? Gitu. Tujuannya mau kemana? Kalau teman-teman saya punya background, memang mau aktivitas di bidang tertentu gitu ya, misalkan ke bahasa Arab, misalkan pengen belajar baca kitab bahasa Arab ya mendalami ke sana, tapi dilihat juga background-nya karena kalau terlalu S2 itu memang kan lebih mudah dari S1 kalau yang saya rasakan, tapi ilmunya spesifik kecil, kita agak susah mereset gitu ya. Jadi harus dicoba dipupuk dulu gitu ya. Saya tanya misalnya beberapa orang yang
pindah dengan ekstrim gitu ya. Misalnya S1, saya punya teman S1 informatika, S2 ilmu hadis gitu. Itu nyiapinnya kurang lebih sama dengan S1 dari awal dulu. Jadi pesantren dulu kurang lebih 4 tahun, udah kuliah informatika nih. Akhirnya pesantren, belajar bahasa Arab, ilmu hadis dasar kurang lebih 3-4 tahun baru berani S2 ilmu hadis. Itu kan jauh banget ya. Jadi nanti mungkin kalau terlalu jauh dilihat juga background-nya, persiapannya, karena jangan sampai masuk ke sana akhirnya kemudian kita kelabakan gitu. Kayak saya misalnya belajar balagoh pasti ngahuleng kan, nggak ngerti apa balagoh gitu misalnya. Kalau sekarang ya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mengukur aja, kira-kira nanti akan kemana. Karena kalau terlalu jauh, nggak punya background, takutnya malah nanti waktu kita terlalu berat gitu. Kecuali memang mau bekerja keras, ya itu silahkan. Kan lagi-lagi kembali ke individu ya kalau di Indonesia gitu ya. Karena nggak ada halangan gitu. Kalau beberapa kampus tuh mohon maaf ya, itu nggak membatasi. Hanya demi misalkan mahasiswa ada gitu, nggak membatasi gitu ya. Yang penting adalah ini S1-nya apa, yang penting diterima. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah itu sistemnya membebaskan kita, akhirnya kitanya jadi bablas, taunya udah masuk, berat. Gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Mangga ke Kang Fajar. Jadi kalau ini kalau di sini kan lihat ada apa namanya ngerasa telat gitu, jadi telat apa namanya pengen jadi apa namanya jadi orang yang terikat dengan literasi gitu. Gimana tipsnya? Tipsnya ngaji kalau menurut saya itu. Karena dengan ikut ngaji, dilatih ngaji itu kita dilatih berpikir, dan dilatih berpikir itu mau nggak mau kita nanti akan ikut ketagihan baca. Gitu. Misalkan saya dulu, mohon maaf, ini buku-buku yang di belakang ini sebenarnya baru dikumpulin setelah tahun 2012. Jadi sebelum itu tuh dari SMA, SMP itu saya aktivis geng motor. Gitu. Jadi kalau sekarang buku, kitab ini, kalau dulu ini belakangnya paling majalah motor sama komik. Jadi ketika sekarang itu karena hatinya sudah apa namanya, kalau bahasa Sunda emang geus beunang ku ngaji gitu. Jadi ketika kita udah sadar ya bahwa hidup ini kita tuh cuma numpang hidup, apa yang kita lakuin ini nggak akan ada apa yang kita bawa ke akhirat, maka akhirnya kita mikir gitu. Jadi kontribusi kita untuk meraih kehidupan apa? Dan salah satunya itu dengan menyumbangkan ilmu, dan setelah itu udah mulai meninggalkan yang seperti itu dan ikut ngaji, dan akhirnya begitu ngaji diarahkan sama Ustadz, nih mumpung udah masuk fakultas ekonomi, ini ada bahasan yang bagus katanya nih. Mau nggak belajar ini? Syaratnya gimana Ustadz? Nah ini belajar. Allah banyak pisan Ustadz waktu itu. Akhirnya diginiin aja. Kamu bisa nggak misalkan belajar waktu itu yang namanya paling dasar, Ahkamul Khamsah. Jadi Ustadz tuh ini tentang lima ini ya apa namanya kayak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Oh itu mah dari kecil udah pernah ngaji. Nah ini pelajari dulu ini bisa nggak? Akhirnya ketika dari mulai itu ya, dari satu lembar di print sama Ustadz saya tentang itu ya, tentang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ini. Nah ketika kita bisa apa namanya bisa tertarik untuk mempelajari sesuatu, maka itu nanti didalamin ke yang lainnya. Jadi ketika tipsnya, jadi ketika kita merasa telat, jangan merasa telat. Jadi jangan lihat orang yang udah misalnya udah doktor, udah apa gitu, udah profesor, jangan. Tapi lihat ketika langkah kecil dia waktu mau berubah. Misalnya kayak saya gitu, diprintin satu lembar aja tentang Ahkamul Khamsah, ketagihan terusnya. Oh gini belajarnya ada ininya gitu, ada celahnya gitu, ada celahnya. Sama kayak dulu main motor gitu kan. Sebelum bisa standing motor atau bisa ikut balap liar itu kan belajar dulu nyalain motor gitu. Seperti itu. Jadi itu Kang, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan merasa telat. Ya, terima kasih tadi penjelasannya ya atas pertanyaan dari Kang Tama seperti itu. Ini juga rencananya ekonomi Islam atau pemikiran Islam, Kang, nyambung nggak Kang? Seperti itu tanya. Ya, insya Allah lah ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, ya insya Allah lah bisa dipertimbangkan gitu, dipertimbangkan seperti itu untuk rencana pendidikan ke depannya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain barangkali? Sebelum nanti kita masuk ke narasumber ketiga, Kang Tubagus Reza, kita sambil menunggu seperti itu ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau yang ada yang ingin ditanyakan seperti itu.
Pak Hadi mungkin barusan menarik itu, ternyata dari bisnis ke ekonomi Islam ya nyambung lah ya. Itu nyambung. Kalau dari bisnis lalu ke Usluddin, nah kepemikirannya saya nggak tahu ya. Mungkin nanti yang kuliah Usluddin bisa menggambarkan kalau dari bisnis ke ekonomi Islam, ya oke lah. Saya pernah dengar cerita tuh, mungkin teman-teman tahu pakar ekonomi Islam sekarang tuh Ustadz Dwi Condro itu, S1-nya biologi kan, S2, S3-nya ekonomi, itu maksudnya sejauh itu bisa dikejar. Apalagi kalau dari bisnis ke ekonomi, ya oke lah. Itu aja sih Pak Hadi. Karena ini juga Kang ya, kan kita kemarin memperingati Harkitnas Kebangkitan Nasional. Nah, ada masa-masa di mana ya tahun 1900-an gitu kan, ternyata umat Islam ini bangkitnya itu ya dari yang namanya ekonomi terlebih dahulu gitu kan. Jadi artinya memang ya bersambung lah. Kita juga bisa Islam hari ini salah satu salurannya itu dari perdagangan juga seperti itu. Cuman kan sekarang perdagangan itu artinya lebih luas lah gitu, ada dalam bentuk bisnis atau dalam bentuk lain-lainnya seperti itu. Ya dulu juga kan ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf seperti itu kan. Mereka tokoh-tokoh hebat juga dalam ekonomi, dilandasi oleh ya nilai-nilai keislaman seperti itu. Jadi nyambung lah seperti itu ya. Insya Allah diniatkan saja, insya Allah bisa seperti itu. Oke, kita sambil menunggu pemateri yang ketiga, narasumber ketiga, Kang Tubagus Reza. Kita cek, nampaknya belum bergabung seperti itu. Dari peserta yang lainnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, atau dari Kang Indra, Kang Ridwan juga. Oh, ini ada. Ini dari Caca Nugraha. Pertanyaannya, ini mau tanya Kang, kira-kira apa sih penyebab ulama-ulama dulu itu ahli di beberapa bidang ilmu? Gitu. Apakah ada budaya-budaya dalam keilmuan untuk menempuh hal seperti itu? Ya, tadi seperti yang disampaikan, multitasking seperti itu Kang ya. Jadi ada seorang ilmuwan, polimet. bahasanya seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana Kang? Silahkan langsung ditanggapi saja pertanyaannya. Ya, jadi apa yang membedakan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang sekarang dengan yang di masa lampau itu jelas. Jadi tidak adanya fungsi negara, itu aja. Karena kalau di zaman dulu itu ulama itu kitab itu misalkan kitab yang tebal itu bisa ditukar emas langsung gitu. Dan bisa langsung ditukar emas. Karena apa? Kan apresiasi dari negara untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu luar biasa besar. Coba sekarang Kang Ridwan misalkan dari dosen nulis buku, coba kapan bayaran royalti buku sampai itu bisa kita tunggu kapan datangnya, dan begitu datang apakah langsung bisa untuk melakukan apa, kan belum tentu. Tapi kalau zaman dulu Islam itu memang, tapi bukan hanya dari situ ya, jadi bukan hanya dari sisi materinya saja, tapi memang dari akidah itu. Jadi karena sistem pendidikan itu ada dalam sistem, jadi dari kecil itu memang udah disiapkan untuk jadi yang seperti itu. Coba kita waktu kecil yang pengalaman kita disiapkan untuk jadi apa, kan jarang itu. Jadi yang udah dari kecilnya tuh untuk di-prepare untuk jadi sesuatu. Tapi ulama-ulama dulu memang ada iklimnya seperti itu. Apalagi zaman Abbasiyah itu kan zaman-zamannya puncak ilmu pengetahuan itu, karena memang iklimnya mendukung untuk itu. Jadi orang-orang itu saling berkompetisi untuk itu. Kalau sekarang kan saling berkompetisi untuk TikTok. Jadi untuk TikTok banyak follower gitu kan, itu makanya sekarang yang membeludak tuh TikTok, Instagram dan lain-lain. Itu karena apa? Karena iklimnya memang disetting seperti itu. Kalau misalkan negaranya mau men-setting tentang kemajuan ilmu pengetahuan seperti ulama-ulama dulu, maka nggak aneh lahir Imam Al-Ghazali, lahir Al-Khawarizmi, lahir ulama-ulama hebat yang dia itu ternyata paham dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum gitu. Tapi kalau sekarang jadi silih berebut jadi YouTuber, nah ini kan jadi miris itu. Karena apa? Karena ada fungsi negara itu tadi. Jadi bukan hanya dari individu, bukan hanya dari kelompok masyarakat, tapi itu tadi yang paling penting adalah peran negara ada atau tidak, seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Iya. Seperti itu. Jadi sebetulnya medianya mah sudah ada Kang ya. Seharusnya bisa memanfaatkan media YouTube itu untuk sesuatu yang lebih berdampak, bermanfaat seperti itu. Gitu loh. Tapi justru yang terjadi lebih banyak YouTuber yang nggak jelas seperti itu.
Ya kita hari ini kan banyak media yang bisa dimanfaatkan seperti itu, diberikan kemudahan, tapi dalam kemudahan itu ternyata apa ya? Ya orang menyampaikan sesuatu yang apa ya, yang tidak bermanfaat apa sih seperti itu. Kalau saya kemarin sempat lihat juga kan ada namanya itu eh, seorang anak apa ya, remaja Inggris, dia menyampaikan sejarah apa namanya, sejarah kota Madinah dengan cara yang benar-benar kekinian seperti itu. Dia benar-benar memanfaatkan media, tapi konten yang dia sampaikan itu benar-benar sesuatu yang bernilai seperti itu. Jadi apa namanya, ya mungkin kekurangan konten yang akan disampaikan seperti itu. Padahal medianya mah sudah sudah banyak lah. Barangkali TikTok juga bisa dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi ternyata lebih banyak orang yang tidak jelas seperti itu. Jadi PR kita bareng-bareng Kang ya, untuk generasi selanjutnya gitu. Ya terus saja menyiram sampai nanti tumbuh generasi yang selanjutnya insya Allah. Ya, dari yang lain apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan di silaturahimkan, silahkan bisa langsung di chat atau di unmute saja langsung. Karena nampaknya diskusi hari ini kita ini Kang ya disebutnya minimalis gitu, eksklusif juga gitu. Jadi silahkan aja disampaikan. Ada kita sapa dulu Kang Hadi dari Bandung, Kang Hadi ya, Kang Hadi Bandung, mungkin dari Bandung. Ada Kak Wike tadi, ada juga Kang Tama, ada juga ini Kang Caca mungkin ya, Caca Nugraha Zaid, ada Kang Tatang dan juga ada Teh Kurota Ayuni. Silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan terkait diskusi kita hari ini, khususnya masalah keilmuan. Gitu. Saya mau tanya ke Kang Indra, boleh nggak? Boleh. Saya mau bertanya, Kang. Kang Tatang aja deh. Saya mau bertanya ke Kang Indra ya, menarik ini terkait dengan Malaysia. Kebetulan keilmuan saya itu ininya rujukannya ke Malaysia, Kang, ke Institut Pengajian Tinggi Islam Sains dan Peradaban, UTM. Nah, saya mau bertanya, Kang, kultur akademik di Malaysia itu kok beda gitu ya. Waktu saya berkunjung ke kampus, itu ada Universitas Teknologi Malaysia yang di Johor, kemudian ada juga budaya di Kuala Lumpur sama di Penang yang di Universitas Sains Malaysia. Nah, menurut Akang, kok bisa membedakan apa yang menyebabkan mereka itu cepat gitu, mampu mengalahkan Indonesia? Padahal dulu kan kita mengenal, Malaysia itu belajar ke kita, belajar ke Indonesia. Sekarang itu kok dibalik gitu. Maka malah kita, anak-anak Indonesia pada belajar ke Malaysia gitu. Kebanyakan saat ini, banyak. Nah, gimana itu, Kang? Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kalau di sini ya, lihat ada banyak profesor senior ya, gelarnya tuh insinyur. Ya. Dari ITB, dari UGM paling banyak. Ya. Jadi kalau dulu memang orang Malaysia pada belajar ke Indonesia itu nggak aneh, karena dulu memang porsi pendidikan Indonesia memang lebih baik gitu. Tapi sekarang memang jauh. Kenapa? Kayak misalkan karena di Malaysia itu ada yang namanya dulu Syed Naqib Alatas ya, itu salah satu penggagas pendidikan Islami di Malaysia, itu terkenal dengan teori ininya ya, dengan pemahaman beliau bahwa pendidikan itu sebenarnya tidak dibuat seperti ini ya, tarbiyah. Jadi bukan tarbiyah, tapi pendidikan itu adalah ta'dib. Jadi pemberian adab ya, jadi mengajarkan adab seperti itu. Dan itu dibangun kalau tadi Kang Tatang di USM itu ada Institut Pengajian itu sebenarnya itu kan dari cabang dari itu. Kalau dulu tuh di ISTEC ya. Ya di ISTEC yang dipimpin oleh Syed Naqib Alatas itu. Jadi memang ada concern ke situ. Karena Malaysia ya, misalkan dari Perdana Menteri Mahathir itu sejak dulu memang ingin membuat Malaysia jadi negara maju, dan salah satu tolak ukur ya untuk menjadi negara maju itu memang dari pendidikan. Maka dari itu memang nggak aneh gitu. Jadi jor-joran sebelum krisis keuangan kemarin itu di Malaysia itu masih seperti tunjangan untuk pengajar itu masih tinggi. Gaji dosen saya itu dipotong katanya 10.000 ringgit sebulan. Dipotong, berarti gajinya berapa coba? Potongannya tuh 10.000 ringgit. Terus 100 juta, itu baru potongannya, berarti gajinya berapa? Dan potongannya 100 juta sebulan. Oh, potongan 100 juta. Artinya itu jadi pertama itu karena beda kalau di kita misalkan kan kasihan kalau di kita tuh outputnya pengen bagus gitu, harus publish internasional, harus di mana-mana riset, tapi inputnya nggak dikasih. Misalkan kayak ruangan saja. Untuk dosen itu kan butuh ruangan tuh untuk baca, untuk nulis. Di kita coba lihat, punya ruangan nggak? Ruangan pakai berjamaah, ada mahasiswa lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagi baca itu konsentrasi hilang gitu.
tapi dituntut pengen outputnya sama kayak negara-negara ASEAN lain, coba. Inputnya nggak diperhatikan. Jadi kembali lagi ke negara itu tadi. Kalau misalkan pengen maju, negaranya memang harus harus memimpin gitu. Bahwa ini mau pendidikan kita mau maju. Fasilitasnya juga difasilitasi. Dan ketika berapa tahun aja memang Malaysia dari sekitar 94-an ya. Jadi ketika atau 80-an akhir ya, ketika 80-an akhir itu mulai bangun universitas. Kebayang, universitas paling tua di Malaysia itu tahun 60-an, UM, University Malaya. ITB tahun berapa, Kang? Sebelum Indonesia, kan? Sebelum kemerdekaan, kan? Itu makanya. Jadi sebenarnya harusnya bisa lebih leading lagi. Bahkan Raja Brunei itu kan di bulan UGM kampusnya juga. Artinya apa itu? Jadi sebenarnya di ASEAN tuh dulu tuh kita potensi unggul luar biasa. Tapi kita terlena dan memang mungkin salah urus itu saja. Jadi bukan berarti ya di negara lain pun nggak ada kekurangan ya, bukan berarti itu. Tetap ada kekurangan, tapi memang kekurangannya tidak seperti kita, itu saja. Jadi poinnya adalah bahwa kenapa bisa seperti itu, karena negaranya mau, simpel gitu. Begitu negaranya mau, gampang. Karena resources negara itu kan banyak. Jadi dari mulai keuangan, dari mulai fasilitas itu gampang. Coba bebasin lahan negara itu kan gampang. Pengen beli lahan di mana, bikin kampus tertentu gampang. Kayak Malaysia itu, kampus negeri di Malaysia itu paling kecil tuh kampus negeri saya. Itu paling kecil tuh 3.000 hektar. Kampus negeri paling kecil. Dan paling besar itu di atas 20.000 hektar. Itu kampus semua itu. Itu satu kampus di atas 20.000 hektar. Jadi kalau mau pindah fakultas itu harus nunggu bis dulu. Dan itu gampang kalau misalkan kampus negaranya mau gitu, seperti itu. Kalau misalkan di Indonesia misalkan pengen bikin kampus-kampus itu sebenarnya masih banyak lahan, mudah gitu. Pengen bikin kampus-kampus yang advance dalam keilmuan tertentu, misalkan dalam teknologi nuklir, misalkan bikin kampus khusus untuk teknologi nuklir atau tentang artificial intelligence seperti bidang Kang Ridwan, itu bukan hanya bikin jurusannya tapi kampusnya khusus misalkan di bidang itu kan mudah itu negara seperti itu. Dan itu yang dilakukan Malaysia ketika tahun-tahun 80-an, 90-an gitu di Bali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Kang Tatang, bagaimana, ada tanggapan dari Kang Tatang? Baik. Silakan. Kalau untuk ini, Kang, saya di Malaysia itu kan luar biasa ya. Internasionalnya bahasa pengantarnya Inggris ya. Kalau di Indonesia ini kan kayaknya gimana ya? Sulit gitu. Emang mereka bahasa Inggris kan jadi bahasa ini mungkin ya, bahasa nasional atau seperti apa gitu. Kok mudah gitu bahasa Inggris itu di mereka? Kalau penggunaan bahasa Inggris memang seperti kalau di Kuala Lumpur ya, itu kayak bahasa kedua. Tapi kalau di kota-kota lainnya enggak juga, sama aja. Oh enggak juga. Sama aja. Tapi kalau di Kuala Lumpur ya, karena memang di Kuala Lumpur itu mayoritas masyarakatnya itu memang internasional gitu. Kayak misalkan ekspatriat luar negeri, foreigner yang terjadi di luar negeri. Jadi memang kalau di Kuala Lumpur seperti itu, dan di kampus Malaysia ini sebenarnya bahasa wajibnya ya, bahasa resminya itu sebenarnya bahasa Melayu memang. Tapi untuk fakultas-fakultas tertentu, misalkan fakultas komputer, fakultas engineering, misalkan fakultas bisnis, itu mereka boleh bikin khusus fakultas yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris seperti itu. Dan kalau di kampus saya malah lebih ekstrim lagi gitu, karena bahasa Melayu itu haram bahkan di kampus saya itu. Jadi bahasa pertama itu bahasa Arab dan bahasa kedua itu bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang ngomong bahasa Melayu walaupun sama orang Malaysia itu di ranah akademik itu di ini ya, kalau di pesantren itu ada ini ya, ada sanksi kayak misalkan apa gitu. Jadi memang itu seperti itu. Jadi dan itu salah satu kelebihan juga di Malaysia, faktor bahasa, karena kita tahu bahwa ketika zaman kapitalisme saat ini peradaban ilmu itu didominasi oleh sumber-sumber rujukan berbahasa Inggris gitu. Jadi maka mau nggak mau ya memang bahasa Inggris itu jadi wajib. Apalagi untuk Kang Ridwan gitu ya, belajar artificial intelligence. Coba Pak, kalau nggak bisa bahasa Inggris coba bisa lulus nih semester 1 itu. Nggak bisa lulus itu. Rontok. Ambiar kalau kata ini sekarang anak muda sekarang ya. Kalau nggak ada di Malaysia ada ambiar. Karena banyak orang Jawa juga itu ada. Itu jadi apa namanya ya, memang kelebihan di Malaysia itu, jadi kelebihan mereka lebih mudah berinteraksi dengan bahasa Inggris itu aja gitu. Jadi tapi kalau sebenarnya nggak susah, di Indonesia pun banyak gitu. Kalau kita lihat sosial media orang curhat galau diputusin pacar pakai bahasa Inggris kan. Artinya mudah sebenarnya bahasa Inggris itu. Cuman yang jadi masalah mereka tidak dibiasakan bacaan berbahasa Inggris itu aja. Tidak dibiasakan baca yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kayak misalkan buku kuliah nyari terjemahan dulu seperti itu. Jadi dan itu bisa dilatih pelan-pelan itu sebenarnya, itu mah bukan kendala sebenarnya itu. Jadi kan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kadang jadi beberapa keresahan juga ya. Saya pernah dengar 1-2 kasus lah.
Jadi memang S2 itu dituntut untuk menguasai bahasa Inggris gitu. Sebetulnya dari S1 juga kan, kalau misalkan kita tadi bahasanya nge-push diri sendiri, ya seharusnya dari S1 sudah dibiasakan, sudah sudah dirutinkan untuk mampu lah baca bahasa Inggris. Jadi ketika S2, ketika dikasih buku sumber bahasa Inggris nggak langsung geleng-geleng gitu kan. Itu juga kealami oleh saya ketika dikasih buku bahasa Inggris bahasa Indonesia, agak gimana gitu bahasa Inggris. Salah satu kemampuan bahasa juga barangkali yang perlu diperhatikan, Kang ya. Dan salah satu tipsnya kalau kita mau belajar pertama ya, buka buku teks bahasa Inggris itu cari yang international edition. Jadi buku teks bahasa Inggrisnya jangan yang langsung dari penerbitnya, jangan. Tapi cari yang international edition dulu, karena yang international edition itu biasanya bahasa Inggris yang easy to use. Itu bukan bahasa Inggris akademik. Nah, jadi itu syaratnya. Karena kita tuh kan langsung kan misalkan kayak di kampus-kampus perpus, di perpus kampus itu kalau di kampus negeri itu kan banyak buku-buku bahasa Inggris tuh. Dari McGraw-Hill, dari Pearson itu langsung begitu kita baca ambiar. Karena memang bahasanya bahasa yang susah dan itu bikin jiper kita gitu. Kerma baca bahasa Inggris balelol gitu kan. Tensis acakadut gitu, begitu disuguhi baca akademis ya kabur langsung. Tapi caranya itu kalau saya ditunjukin sama dosen-dosen ya. Jadi di sini tuh orang Indonesia lah gitu. Orang Indonesia mau dicari dulu ini nih yang international edition gitu. Dan alhamdulillah jadi ketika kita baca international edition dulu, bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang harian gitu, daily use, dan itu bisa dipahami. Apalagi anak-anak muda sekarang gitu kan curhat aja pakai bahasa Inggris gitu. Jadi insya Allah baca buku teks juga bisa dimudahi. Itu ada teknis-teknisnya sih seperti itu. Oke. Ya, jadi dengan ya bahasa Inggris juga tingkatannya beda ya, apalagi untuk yang dalam ranah akademis juga kalau baca itu udah yang biasa aja udah kadang udah orang pusing, apalagi yang akademis seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi Kang, dari Caca Nugraha juga, untuk studi pemikiran Islam sekarang di Malaysia yang recommended itu di mana Kang? Kira-kira kalau lintas jurusan dari S1-nya sains yang perlu dipersiapkan itu apa saja? Kalau di Malaysia yang paling direkomend ya untuk studi pemikiran Islam itu memang di kampus saya ya, International Islamic University Malaysia. Karena kenapa? Karena saya rekomendasi karena di kampus ini ada yang namanya counter liberalism dalam ide-ide. Jadi kampus di saya ini memang salah satu kampus yang paling terdepan ya, karena dibangunnya dulu Syed Naqib Al-Atas, itu memang paling nggak suka sama orientalis, para penganut liberal itu. Misalkan kalau di Indonesia ada dari Gontor itu Ustadz Profesor Hamid Zarkasi. Beliau tuh pemikir jebolan dari kampus saya, itu memang merekomendasikan kampus di Malaysia itu untuk pemikiran Islam itu. Karena apa? Karena pemikiran Islam yang sekarang bertebaran di kampus-kampus itu adalah pemikiran-pemikiran yang justru merusak Islam. Ide-ide liberal itulah. Jadi maka ketika teman-teman yang asalnya dari jurusan saya ini yang perlu dipersiapkan apa saja, itu bisa memilah dulu informasi yang itu adalah informasi yang benar dan informasi yang sahih dari para ulama, bukan informasi dari para orientalis misalkan. Dari orientalis, karena yang jadi masalah ketika kita studi pemikiran Islam saat ini adalah kita itu sering terkaburkan oleh ide-ide orientalis. Karena yang paling banyak bicara di medsos, misalkan yang paling famous di medsos, yang paling terkenal di TV, misalkan rata-rata itu adalah pemikir-pemikir Islam yang itu terkontaminasi ide-ide liberal. Dan itu yang harus diwaspadai bagi orang-orang yang tidak punya background, misalkan background dari pesantren ataupun studi pemikiran Islam sebelumnya. Nah, dan bukan hanya ini ya gitu, bahkan orang yang asalnya jebolan pesantren aja gitu kan banyak yang kalau bahasa Malaysia itu kita bisa terpesong ya, atau kalau ini mah tercuci otak gitu, tercuci otak jadi tiba-tiba liberal, itu yang asli pesantren gitu, itu asli pesantren ngaji dari kiai, tiba-tiba begitu masuk kampus disuguhi ide liberal, dikirim ke Kanada belajar Islam mau gitu, jadi aneh gitu pikirannya, arah-aneh, pulang-pulang kerudung nggak wajib, puasa bisa pakai fidyah, nggak perlu sholat. Itu kan jadi ajib, jadi aneh-aneh gitu. Jadi begitu pemikiran Islam datang tuh justru ambiar gitu Islam yang sebelumnya sudah kokoh itu seperti itu gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan akidah gitu seperti itu. Ah ya itu ISTEK. Nah, kalau ISTEK itu dulu memang salah satu fakultas di IIUM ya. Jadi IIUM itu mengeluarkan ISTEK. Tapi kalau sekarang sudah digabungkan jadi namanya Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science. Itu kalau itu dulu ya, tahun 90-an, tapi sekarang sudah dimasukkan dalam satu fakultas studi pemikiran itu seperti itu gitu. Jadi bahkan kalau di kita ya, kalau di kampus saya itu bukan hanya jurusan-jurusan studi pemikiran Islam, mau ekonomi, mau engineering, itu semester 1 itu ada namanya Islamization of Knowledge.
Itu jadi untuk counter kita dari pemikiran-pemikiran liberal seperti itu, bahwa Islam itu jumud, Islam itu tidak matching dengan ilmu pengetahuan, itu semuanya di counter dulu, dibuat clear dulu. Tidak boleh ada pemikiran-pemikiran rusak dulu seperti itu, baru kita belajar ilmu-ilmu umum seperti itu. Apalagi untuk yang belajar ilmu-ilmu pemikiran Islam, jadi dimantapkan dulu terlebih dahulu akidahnya. Jadi tidak terpesong ya, atau tidak dicuci otak gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita tidak dicuci otak oleh ide-ide pemikiran Islam yang salah seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi ada ini Kang ya, memang studi khusus untuk menangkal liberalisme seperti itu ya. Ya, mempelajari juga ya, orientalisme. Di Gontor itu sekarang ada itu namanya, ada sentral itu, Center of Orientalist Studies, itu tempat-tempat tempat pembantaian orang-orang liberal. Wah, itu orang liberal tuh kalau diundang datang ke sana tuh udah kapok 2 kali 3 kali nggak akan datang lagi. Nggak akan datang lagi. Karena kenapa? Karena gurunya sama. Dulu Prof. Hamid Zarkasi itu waktu S2-nya itu sama di kampus barat sama Ulil, sama Ahmad Sahal, itu sama. Jadi gurunya sama. Ente mau ngomong apa udah tahu gitu. Dulu dibelokin di sini gitu. Jadi jalurnya udah ada. Dan itu yang diajarin juga sama, makanya teman-teman Gontor itu paling banyak kalau studi Usuluddin ya. Usuluddin begitu lulus dari Al-Azhar atau dari Madinah itu memang S2-nya langsung ambil di IAIUM. Karena untuk itu tadi, karena begitu pulang ke Indonesia itu justru jadi kader-kader terdepan untuk menghambat itu tadi laju pemikiran-pemikiran liberal, apalagi di tengah anak muda sekarang itu kan lihat. Anak muda itu paling gampang tuh dipasang pakai isu liberal itu. Misalnya isu feminisme perempuan tuh dianggap bahwa Islam tuh menjajah perempuan, itu kan gampang dipicunya. Nah, begitu ada keluar yang anak-anak muda misalkan dari Gontor ini dengan pemikiran-pemikiran yang matang seperti itu, maka nggak kalah keren begitu mereka dakwah itu bisa menyampaikan dengan situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang anak muda itu gitu. Jadi itu menjadi nilai lebih gitu. Jadi syaratnya itu tadi bahwa pemikiran akidah yang kokoh dan nggak salah milih guru seperti itu. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk Kang Indra ya. Nah, ini ada dari Kang Tama. Kang boleh review sedikit tentang buku Budaya Ilmu Profesor Wan Moh katanya. Ini dari Kang Tamanya atau dari siapa nih? Oh, yang tadi dijelasin. Kang boleh review sedikit tentang buku budaya. Ini dari Akang ada yang menyinggung sedikit tentang buku tersebut. Ya, kalau di review ya, misalkan di review full buku kayaknya ini udah jam berapa ya? Udah nggak kan cukup. 8 menit lagi nggak? Jadi yang saya mau jelasin itu hanya survei saja, hanya kurit depannya, bahwa yang ingin ditekankan oleh Wan Moh Daud itu kan beliau itu muridnya langsung dari Syekh Naqib Alatas, sama dengan Prof. Hamid Zarkasi itu beliau muridnya langsung. Jadi yang pengen ditekankan dari buku itu adalah bahwa umat Islam itu harus punya set tertentu dalam bidang pendidikan, tidak mengekor psikologi barat misalkan seperti itu. Karena psikologi barat itu kan ide-ide ide-ide yang sebenarnya itu bukan sains. Jadi psikologi barat itu sebenarnya bukan sains, tapi dipaksakan jadi sains. Maka ketika ada penelitian dari psikologi barat yang mengatakan bahwa LGBT itu adalah bukan penyakit, maka kita itu seolah itu penelitian terbaru psikologi mengatakan bahwa LGBT bukan penyakit. Akhirnya kita memaklumi LGBT. Nah, ini ide-ide yang salah. Maka kata Prono Wan Moh Daud itu bahwa yang harus kita lakukan itu kita harus punya set of knowledge tersendiri. Jadi dalam sistem pendidikan itu nggak boleh disamain dengan pendidikan gaya barat, misalkan dari psikologi dan lain-lain seperti itu. Itu surprise-nya. Jadi bahwa kita tuh punya sistem tersendiri yang itu adalah langsung turun dari Allah. Jadi langsung dari sistem tersendiri yang tidak perlu mengikuti sistem pendidikan atau pemikiran-pemikiran dari barat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya bahkan kan barat juga Kang ya, dulu itu kan banyak mengadopsi dari peradaban Islam itu sendiri seperti itu. Mungkin sekarang aja seolah-olah timur itu jadi subordinat gitu kan. Ya barat jadi ordinatnya seperti itu. Tapi kan akan ada suatu masa gitu kan di mana ya kebangkitan peradaban Islam yang insya Allah kita akan memimpin seperti itu. Makanya dipersiapkan dari sekarang, mulai dari secara ilmunya, secara inputnya seperti itu, insya Allah lah. Sama contohnya gini aja, misalkan sekarang Kang Ridwan Ilyas itu kan bisa kita pastikan itu bahwa buku-bukunya itu berbahasa Inggris gitu. Orang-orang itu orang-orang Barat. Coba bayangin, misalkan kalau dulu Al-Khawarizmi nggak menemukan Al-Jabar, coba bakal ada nggak komputer sekarang? Nggak ada. Artinya memang bahwa sebenarnya dari Barat sendiri memang itu dulu itu memang menerjemahkan buku-buku
dari kaum muslimin gitu. Jadi ketika kita kaum muslimin sekarang terbelakang tuh karena kita kekurangan literasi. Kita kekurangan literasi untuk bercermin ke belakang bahwa ternyata kita tuh dulu tuh singa gitu. Bukan kucing ini ya, bukan kucing kampung gitu. Nah, jadi ketika itu tadi gitu. Jadi bahwa kebayang kalau Al-Khawarizmi nggak nemuin aljabar, nggak ada artificial intelligence, bahkan kita sekarang nggak akan ketemu di Zoom ini. Saya yakin nggak ada aljabar. Allahu a'lam bishawab. Kang, ada satu lagi Kang, saya mau tanya ke Kang Ridwan, ke Kang Fajar. Kang Indra tadi kan disampaikan waktu itu kan alat atas itu istek ya Kang. Dari istek itu kan ke IAIUM. Nah sekarang itu waktu saya bertemu Pak Profesor Khalif Muammar, beliau direktur KESIS kan sekarang, kok jadi pindah ke KESIS gitu, ke UTM. Nah, ada apa itu dengan IAIUM? Kok bisa pindah ke KESIS gitu? Prof. Daunnya itu. Ya, jadi Kamalut ya, tanda kutip ya. Kamalutnya itu dimulai ketika IAIM itu kan dulunya dimilikinya oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, dulu tuh jadi dimiliki oleh OKI, dan itu tuh independen dari kebijakan politik Malaysia. Nah, cuman ketika era 90-an banyak alumni-alumni yang berperan itu ya, di negara Malaysia, maka kerajaan tuh ngambil paksa. Nah, ngambil paksa, dan akhirnya istek itu pun kurikulumnya tuh dipaksa oleh kerajaan. Kerajaan tuh pengennya ini. Istek tuh nggak boleh terlalu kritis seperti itu gitu. Jadi, dan itu yang tidak diterima oleh Syed Naqib Alatas. Saya mah lebih milih mundur daripada harus menjalankan kurikulum yang tidak saya rancang sendiri seperti itu. Dan akhirnya sekarang di CESIS itu karena yang Dr. Khalif Muammar itu memang masih diberikan tempat oleh UTM itu, karena rektor UTM sekarang itu memang masih ada jalinan ini ya, jalinan silaturahim misalkan dengan Syed Naqib Alatas. Tapi untuk kedepannya wallahu alam gitu. Tidak tahu, karena itu tadi ada kepentingan politik bahwa di istek itu orangnya terlalu kritis. Ini namanya pemikir gitu kan, kelakuannya ngeritik, kan nggak aneh gitu. Kalau misalkan sekarang pemikir nggak boleh kritik, coba apa fungsinya berpikir? Tidak radikal. Radikal ya. Pemikir itu memang kelakuannya kritis itu. Jadi kalau misalkan sekarang ada pemikir nggak boleh ngeritik, itu kan jadi untuk apa kita berpikir, kata Naqib Alatas seperti itu gitu. Makanya itu dari IAIM itu keluar ketika IAIM diambil alih oleh kerajaan seperti itu. Dan kerajaan kan maunya semuanya ikut gitu. Kerajaan ngomong apa, kita ngomong apa. Jadi dan yang namanya kita ya yang terikat dengan budaya literasi, ketika kita berpikir dan menemukan kesalahan, mana mungkin kita diam saja seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke. Ya, seru sekali Kang ya, ini tidak terasa hampir berakhir nih waktunya. Barangkali ada yang mau disampaikan dari audiens, dari peserta ini, ada yang mau disampaikan dari yang lainnya, tadi Kang Tama sudah, Kang Caca, gitu ya, Kang Tatang, barangkali dari Kang Hadi atau Kak Wike, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan, mumpung masih ada waktu lagi. Seperti itu. Silahkan. Dari Kang Ridwan, ada yang ingin disampaikan lagi seperti itu? Ya, mungkin menanggapi yang tadi ya, sekaligus mungkin penutup, yang perlu agak dicermati itu tentang mungkin permasalahan brand ya. Jadi tadi cerita tentang Malaysia, itu teman saya sekarang S3-nya di Malaysia, dapat profesor di Malaka ya, ada Universitas Malaka di sana. Itu profesornya orang Tasik. Waktu kenalan, itu email-emailannya harus bahasa Sunda. Jadi email-emailan bahasa Sunda diterima, jadi mau jadi pembimbingnya. Jadi waktu email bahasa Inggris dijawab bahasa Sunda gitu. Dan alhamdulillah bisa kuliah di sana. Jadi luar biasa ya, ada orang Indonesia di sana, ahli ilmu komputer di Malaka, apalagi orang Tasik itu kalau ke orang Indonesia itu menerima gitu ya. Jadi ini ada brand, jadi orang-orang pintar di Indonesia karena tidak punya tempat akhirnya keluar. Gitu. Saya baca satu buku, mungkin teman-teman di sini saya rekomendasikan, ada buku namanya Tuhan Pasti Ahli Matematika. Itu Pak Hadi Susanto yang nulis, Tuhan Ahli Matematika. Dia lulusan ITB, sekarang profesor di Essex University. Dia matematika. Di salah satu babnya itu ada tentang brand itu. Bahkan dia memang benar-benar dilarang sama dosen-dosennya di ITB itu untuk balik ke Indonesia. Padahal dianya mau gitu, mau untuk menempatkan di Indonesia gitu ngajar. Sekarang sudah profesor. Waktu di bukunya nulis itu dia masih associate profesor. Jadi ada permasalahan seperti itu. Nah, itu juga mungkin yang terjadi sekarang di India ya. India itu sekarang brand-nya banget. Indianya kacau balau. Tapi CEO perusahaan IT di dunia itu orang India semua gitu kan, itu satu gap ya. Jadi saya pikir Indonesia bisa jadi ke depan akan seperti itu kalau situasinya kurang membaik.
itu yang harus kita perhatikan. Nah, tapi kalau sebagai seorang muslim, ini pandangan saya, nggak perlu khawatir tentang brand-brand, misalkan saya orang Indonesia kok ada di luar, nggak perlu khawatir. Yang penting dimanapun kita hidup, kita menempatkan diri sebagai seorang muslim. Apa? Ilmu kita itu untuk Islam. Misalkan Kang Indra nih, nyaman di Malaysia, tapi kemudian nggak mau pulang ke Indonesia, di sana jadi profesor, jadi dosen, kalau menurut saya nggak masalah, asal di sananya punya misi dakwah, ngaji untuk membangun peradaban Islam. Gitu. Kalau pulang ke Indonesia pun ngapain pulang ke Indonesia tapi jadi liberal gitu kan, ngacau kan gitu. Jadi pulang ke Indonesia pun harus jadi membangun peradaban Islam. Rudet lah, ulah balik deh rudet. Iya gitu. Rudet kan ya aslinya. Kalaupun ada di Indonesia, ya tetap semangat untuk menuju peradaban Islam gitu. Kalaupun nggak bisa di luar, kayak saya mungkin ya lebih banyak sejauh ini ya, belum ada kepikiran keluar ya. Atau teman-teman di sini Kang Tatang gitu ya, Kang Hadi gitu ya, masih yang ada di Indonesia ya, untuk membangun juga bukan semata-mata Indonesia yang lingkupnya kecil, tapi peradaban Islam yang besar. Mungkin itu aja dari saya. Nuhun. Ya, lebih ke berbagi peran ya Kang, mengambil bagian sesuai dengan kemampuan ya, tapi untuk satu tujuan yang sama seperti itu, untuk menuju peradaban Islam yang lebih jaya seperti itu. Oke, tidak terasa ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.31 ya. Kita tadi sudah banyak mendengarkan sharing dari Kang Indra mengenai bagaimana sih perjalanan Kang Indra gitu ya, ketika di negeri tetangga di Malaysia, beliau menuntut ilmu dan diberikan kemudahan akses dari segala dari segala aspek seperti itu, sampai akhirnya ya kita bisa mendapatkan pengalaman, mendengarkan cerita seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi kita, jadi motivasi untuk kita semua seperti itu. Dan dari Kang Ridwan juga yang sudah menjelaskan, men-sharingkan bagaimana kondisi dari sudut pandang di Indonesia seperti itu ya. Dan barangkali seperti itu ya, tidak ada pertanyaan lagi. Langsung mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Kang Indra, terima kasih banyak, dan juga untuk Kang Ridwan, dan untuk para peserta yang sudah hadir dalam diskusi Ngabuburit Nasional ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini bisa kita jadikan inspirasi dan jadikan motivasi untuk suatu tujuan yang sangat mulia, untuk mendukung peradaban Islam gitu ya, seperti itu. Ya, saya selaku moderator seperti itu. Terima kasih untuk para audiens. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk Kang Indra dan Kang Ridwan dan peserta yang lainnya. Saya ucapkan selamat puasa Ramadan, hari Ramadan ke-28 Kang ini ya. Iya. Tidak terasa. Besok ini terakhir Kang, tidak terasa luar biasa ngabuburit terakhir. Besok terakhir ngabuburit nasional 4 pekan, luar biasa selama 4 pekan nih. Di support ini akang-akang semuanya di DNA Muslim ini, kita hajar TikTok Cilepung. Mudah-mudahan Kang setelah pandemi ini kita bisa saling bertatap muka ya Kang ya. Ini awalan kita untuk saling berkolaborasi lah seperti itu. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita bisa bersilaturahim secara langsung. Kita udah 20 pertemuan ya. 20 pertemuan. Besok bahas ini relasi Usmani dan Mataram. Insya Allah dari Turki langsung live. Masya Allah. Oke, untuk peserta lainnya ditunggu ya di hari pertemuan terakhir besok. Oke. Besok ya terakhir. Ya, oke. Ya, seperti itu barangkali akan. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk waktunya. Selamat melanjutkan ibadah puasanya sambil menunggu berbuka. Alhamdulillah bisa mendapatkan sharing pengalaman yang bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Terima kasih. Saya Nur Hadi Pratomo sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sadayana. Selamat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih